Bab 811, kalau begitu aku serahkan padamu. Sepertinya sudah cukup jelas. Zamasu, karena paranoia yang dimilikinya, tidak dapat menoleransi kekuatan manusia yang melebihi dirinya dan menilai bahwa hal itu akan menghalangi dia untuk menjalankan keadilan, sehingga konsep keadilannya terdistorsi. Tidak, mungkin di dalam hatinya, dia menjalankan keadilan. Siaya menghela nafas. Orang-orang seperti ini adalah yang paling jahat, karena mereka bahkan tidak tahu apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah, namun mereka tetap menyebutnya sebagai keadilan. Sangat sulit mengubah nilai-nilai kaku seseorang. Misalnya, orang yang makan steak dan memakai jas bercanda bahwa masyarakat adat yang makan serangga itu tidak sopan dan cuek, tapi mereka tidak tahu kalau makan steak itu juga berdarah. Terlebih lagi, mereka menyukainya yang langka, setengah matang, dan dimasak sedang. Bagaimana mereka bisa dianggap halus? Di mata para vegan, semuanya sama. Memamerkan diri sendiri sebagai orang yang anggun atau benar, dan menuduh orang lain bersikap vulgar dan jahat, hanyalah hiburan yang memuakkan. Zamasu mencuri time ring setelah membunuh Supreme Kaigowasu dan kini telah meninggalkan Timelin saat ini. Karena hanya ada 4 multiverse di lautan ruang waktu, maka harus dilihat garis waktu mana yang akan dituju Zamasu. Jika mereka mencarinya satu persatu, itu tidak terlalu sulit, tapi karena perlindungan istana misterius, jika Zamasu memilih bersembunyi, maka berusaha menemukannya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Siaya berharap Zamasu akan melakukan sesuatu yang keterlaluan secepatnya, sehingga mengekspos dirinya sendiri. Jika tidak, ketika dia benar-benar beradaptasi dengan tubuh Goku, kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan, terutama karena Zamasu juga merupakan trainee Kai tertinggi, dia harus dianggap memiliki setengah kaki di alam ilahi tingkat ketiga. Tentu saja, sekuat apapun Zamasu, Siaya tidak terlalu peduli di dalam hatinya. Kemudian, Bulma dan yang lainnya dengan bijaksana pergi menyiapkan makanan, sementara Goku dan Vegeta melatih keterampilan mereka, berharap dapat meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat secara pribadi menangani orang yang mengambil tubuh Goku. Sementara Siaya mengobrol dengan Kusu di halaman. Siaya sama, bagaimana kabarku di Timelinemu? Sejak kamu menjadi dewa penghancur, apakah itu berarti Rumshi sama di Timelin itu juga telah menghilang? Meskipun dia tahu bahwa Siaya bukanlah dewa penghancur dari sisinya, Kusu tetap memanggilnya dengan hormat. Siaya mengangguk dan menjawab, Kusu di Timelineku sama persis denganmu. Adapun Rumshi, dia memang sudah mati. Karena pergolakan terjadi di pihak kita 9 tahun lalu, Kai tertinggi Gowasu dan Zamasu yang merupakan trainee Kai tertinggi pada saat itu semuanya telah binasa. Saat ini, Kai tertinggi alam semesta 10 adalah seorang pria bernama Tapion, yang dewasa dan dapat mengambil keputusan saat dibutuhkan. Dia benar-benar Kai tertinggi yang berkualifikasi. Kusu tertawa. Namun seketika, dia menjadi sedih, bertanya-tanya kapan Kai tertinggi dan dewa penghancur yang baru akan muncul. Jika Siaya sama meninggalkan Timelin ini, dia akan tertidur tanpa akhir lagi. Dalam hal ini, Siaya menghela nafas tanpa berkata apa-apa. Jika memungkinkan, dia juga ingin membawanya bersamanya ketika dia pergi, tetapi karena peraturan, hal itu tidak mungkin. Sebelum era multiverse berakhir, meskipun mereka berasal dari Timelin yang berbeda, malaikat dari setiap alam semesta tidak dapat meninggalkan alam semesta di bawah yurisdiksinya. Ini adalah aturan dan tidak dapat dilanggar. Hanya ketika alam semesta di garis waktu yang menjadi tanggung jawabnya hancur total, atau ketika era multiverse berakhir, malaikat dari banyak garis waktu akan bergabung menjadi satu dan kembali ke alam malaikat sebagai individu yang utuh. Berbicara tentang Timelin yang berbeda, Siaya tiba-tiba teringat bahwa di 4 dunia multiverse, selain Zamasu di dunianya sendiri dan dunia saat ini, sepertinya ada 2 dunia lain tempat Zamasu berada. Zamasu di dunia prajurit api emas dan dunia batang. Jika dia menggunakan teknik kepunahan yang diturunkan dari Time King untuk memusnahkan Zamasu tersebut, apakah Zamasu yang mencuri tubuh Goku juga akan musnah? Memikirkan hal ini, Siaya sangat ingin mencobanya. Ini mungkin bisa menjadi solusi. Tepat ketika Siaya memutuskan untuk pergi ke dunia lain untuk menyelidikinya, dia melihat kilatan cahaya cemerlang di depannya dan menyebar, dan sebagai gantinya adalah Whis dan Virus yang telah tiba di bumi. Sambil menguap, Virus berjalan keluar dari belakang Whis, dan ketika dia melihat Siaya dengan rambut merah dan mata perak, dia bertanya-tanya, "Wi, siapa pria ini?" Matanya langsung tertuju pada Kusu, dan dia terkejut, "Hah? Bahkan malaikat universe 10 ada di sini." Virus sama, Whis, halo, melihat Virus dan Whis datang, Kusu dengan anggun membungkuk kepada mereka. Virus mengangguk sedikit, lalu mata emasnya tertuju pada Siaya. Setelah merasakan aura Siaya, sikap malasnya sebelumnya berubah dan dia menjadi serius. Dari tubuh Siaya, samar-samar dia bisa merasakan perasaan mengancam, seolah menghadapi dewa tingkat tinggi. Whis memandang Siaya dengan heran karena dia tidak menyangka akan melihat Siaya di sini setelah bertahun-tahun. Dilihat dari aura yang samar-samar dia pancarkan, kekuatannya mungkin sudah melampaui level dewa penghancur. Whis berkata, Virus sama, yang di depanmu adalah penegak waktu alam semesta 7 dan mungkin dia sekarang secara resmi sudah menjadi dewa waktu. Meskipun dia tahu bahwa Siaya adalah penegak waktu yang saat itu telah mencapai alam ilahi, tingkat pertumbuhannya masih mengejutkan Whis. Dewa waktu, mata Virus melebar, kantung matanya semakin terlihat jelas. Berkeliling di sekitar Siaya, dia sepertinya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Virus sama, kelakuanmu sangat kasar.
Sambil tersenyum meminta maaf kepada Xiaya, Whis dengan acuh tak acuh berkata kepada Beerus. Kamu sungguh menyebalkan, Whis. Itu karena aku belum pernah melihat dewa waktu sebelumnya. Beerus menjawab dengan tidak senang, lalu dia melihat ke arah Xiaya dan berkata, kamu cukup kuat. Sepertinya kamu juga dewa Super Saiyan. Apakah kamu ingin melawanku? Xiaya tersenyum dan berkata, lupakan saja, ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Mengetahui bahwa dia berada di alam ilahi tingkat keempat, menyaingi ahli tingkat malaikat, akan terlalu berlebihan jika menindas dewa penghancur. Beerus tidak mengerti maksudnya dan hanya berpikir ini adalah waktu yang salah. Dia mengangguk dan bertanya pada Goku dan yang lainnya yang berjalan mendekat, apa yang terjadi sebelumnya. Sepertinya aku telah merasakan kekuatan bola naga super. Beerus sama, bola naga super baru saja digunakan, dan sudah dihancurkan. Yang tiba-tiba mengingatkannya. Ah, apa maksudnya bola naga super itu dihancurkan? Beerus melompat dan menatap Whis. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang masalah sepenting itu, dan Whis menyembunyikan sesuatu darinya lagi. Petik 2, Kemudian, Whis menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengarkannya, wajah Beerus menjadi gelap, dan aura dingin keluar dari tubuhnya. Dia sangat marah hingga ingin menghancurkan planet. Beerus berteriak pada Whis, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang masalah sepenting ini sebelumnya? Seorang trainee Kai tertinggi sebenarnya telah rusak dan dia membunuh Kai tertinggi dan dewa penghancur alam semesta 10. Bagaimana jika dia datang untuk berurusan dengan Kai tertinggi Universe 7? Saya tidak akan beruntung. Tidak heran Beerus sangat marah. Secret World of the Kai mungkin terlihat cukup tahan lama dan sakral, namun jika trainee Supreme Kai ingin masuk, sebenarnya caranya sangat mudah. Terutama ketika Kai tertinggi timur tidak terlalu bisa diandalkan. Jika dia dan Kai tertinggi lama terbunuh, Beerus akan menderita bencana. Jangan khawatir, Zamasu seharusnya meninggalkan tim Elin ini untuk pergi ke tempat lain, dan apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi, kata Xiaya. Bukankah itu lebih buruk lagi? Aku di lini masa lain pasti akan mengalami musibah. Di dunia saat ini, jika mereka ingin berjaga-jaga, mereka hanya perlu melindungi Kai tertinggi. Namun di tim Elin lain, tanpa peringatan apapun, jika dia memanfaatkan situasi tersebut, semuanya akan berakhir. Petik 2, Itulah mengapa saya berencana pergi ke tim Elin lain untuk melihatnya, kata Xiaya. Jangan khawatir, Beerus sama, dewa waktu dapat melakukan perjalanan melalui garis waktu yang berbeda, kata Whis. Hah, kalau begitu aku serahkan padamu. Beerus menepuk bahu Xiaya dengan keras dan berkata sambil tersenyum. Petik 2, Bab 812, Suno. Tampaknya masalah di tim Elin lain akan sepenuhnya diserahkan kepada Xiaya. Setelah Beerus dengan sungguh-sungguh mempercayakannya kepadanya, seolah tidak peduli, dia berteriak ke arah rumah di Gunung Palsu, Bulma, kamu di sini juga. Cepat, bawa aku ke restoran untuk makan makanan enak. Xiaya menatap punggung Beerus dengan tercengang. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia bertanya-tanya apa yang harus dia katakan untuk beberapa saat. Apakah Beerus benar-benar riang? Baru saja, dia masih mengkhawatirkan dirinya yang lain di alam semesta paralel, tapi benar-benar melupakannya di detik berikutnya. Whis mengangkat bahu, jangan pedulikan, kepribadian Beerus sama memang seperti itu. Xiaya pulih dari keadaan linglung dan melambaikan tangannya, aku tahu. Setelah tinggal di Gunung Palsu selama beberapa jam, Whis dan Beerus pergi, dan Kusu juga berencana untuk kembali ke alam semesta 10. Sayangnya tidak ada orang yang cocok untuk mewarisi posisi dewa penghancur di alam semesta 10. Setelah Xiaya pergi tim Elin ini, dia akan tertidur lagi. Xiaya sama, aku akan kembali. Kusu berkata dengan suasana hati yang suram. Dia mengira dia terbangun karena dewa kehancuran baru telah muncul, tapi siapa sangka itu karena kemunculan Xiaya yang tiba-tiba. Setelah dia kembali, akan memakan waktu lama sebelum dia benar-benar bangun. Xiaya menghela nafas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan dan hanya bisa menyaksikan Kusu menghilang di tengah cahaya terang. Setelah Kusu pergi, Xiaya juga siap berangkat ke jadwal lain. Saat ini, Goku dan Vegeta datang, dan Goku berkata dengan serius, jika kamu menemukan orang yang mencuri tubuhku, tolong beri aku kesempatan untuk membalas dendam dengan tanganku sendiri. Pada saat itu, saya harap Anda dapat membawa kami ke sana bersama Anda. Dan aku tidak akan membiarkan dia kabur lagi. Vegeta berkata dengan sungguh-sungguh. Tatapan Xiaya tertuju pada Goku dan Vegeta untuk beberapa saat dan melihat sikap tegas mereka, dia mengangguk dan berkata, oke, jika aku menemukan Zamasu, aku akan membiarkanmu melawannya terlebih dahulu. Tapi aku khawatir setelah Zamasu menguasai sepenuhnya tubuh Kakarot, kekuatannya akan meroket melebihi imajinasimu, jadi kamu masih perlu melakukan persiapan. Tentu saja, saya akan terus berlatih. Mata Goku bertekad, cahaya tajam bersinar di matanya. Orang tercela yang mencuri tubuh Kakarot, kami tidak akan kalah darinya. Vegeta selalu sombong seperti biasanya, tentu saja dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Memberi mereka anggukan, Xiaya menyetujui permintaan mereka, lalu dia mengerahkan kemampuan ruang waktu di tubuhnya dan cahaya menyilaukan tiba-tiba menerangi seluruh gunung palsu. Di bawah sorotan tajam, Goku dan Vegeta harus menutup mata mereka. Ketika penglihatan mereka kembali, Xiaya sudah tidak ada lagi. Goku menarik napas dalam-dalam dan penuh semangat juang. Vegeta,
Ayo pergi ke ruang waktu hiperbolik untuk berlatih. Saya ingin menguasai tubuh saya saat ini secepat mungkin. Oke, Vegeta menyetujui dengan suara keras. Dia mengira setelah mencapai Super Saiyan Blue, dia sudah menjadi sangat kuat, tetapi ketika dia melihat rambut merah dan mata perak Siaya terbentuk, dia secara alami merasa tertekan, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Berdasarkan hal ini, dia memutuskan bahwa harus ada transformasi yang lebih kuat di atas Super Saiyan Blue. Titik 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 titik. Melewati lautan ilusi ruang waktu, multiverse luas lainnya mulai terlihat. Dunia prajurit api emas. Ini adalah dunia di mana waktu mengalir sedikit lebih cepat dibandingkan multiverse lainnya. 32 tahun yang lalu, setelah android jahat dikalahkan oleh Siaya yang tiba-tiba tiba di dunia ini, kekacauan yang berkepanjangan berakhir dan kedamaian kembali ke bumi. Pekerjaan rekonstruksi yang sibuk berjalan lancar seperti kebakaran hutan. Karena Siaya menggunakan bola naga planet Namek untuk membangkitkan Vegeta, Piccolo, dan lainnya sebelum pergi, bahkan tanpa Goku, ketika penyihir jahat kemudian membangkitkan Majin Buu, tidak ada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Universe 7. Sekarang, Vegeta dan orang lain di dunia ini telah bertambah tua, dan laju zaman terus mengalami kemajuan yang besar. Dibandingkan dengan luasnya seluruh zaman dan seluruh alam semesta, Vegeta dan lainnya tidak berarti apa-apa. Waktu ibarat pisau tajam, mendorong manusia menjadi tua. Inilah perbedaan antara manusia dan dewa. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak dapat menghentikan aliran waktu. Ketika Siaya memasuki dunia ini, dia segera menyadari bahwa dia pernah berada di sini sebelumnya. Melihat Vegeta berambut putih dan yang lainnya, Siaya tidak menampakkan dirinya dan hanya melihat dari kejauhan. Dia kemudian menghela nafas dengan emosi dan langsung menuju planet Dewa Penghancur di alam semesta 10. Meskipun orang Saiya memiliki masa remaja yang panjang, namun begitu mereka menjadi tua, itu berarti umur mereka akan segera berakhir. Di planet Dewa Penghancur yang luas dan jauh, padang rumput hijau terbentang sejauh mata memandang, tumbuh-tumbuhan hijau tumbuh di mana-mana dan beberapa danau jernih dan berkilauan-berkilauan dengan cahaya, namun tidak ada tanda-tanda Dewa Penghancur Rumshi dan malaikat Kusu. Setelah tinggal di sana sebentar, Siaya pergi ke dunia suci Kai. Pada saat ini, dunia suci Kai sama dengan planet Dewa Penghancur, tidak berpenghuni dan Kai tertinggi Gowasu tidak ada di sana. Ini sangat tidak normal. Ada kemungkinan Dewa Penghancur Rumshi tidak berada di planet Dewa Penghancur, namun Kai tertinggi umumnya tidak meninggalkan dunia suci Kai, terutama Kai tertinggi Gowasu, dia lebih memilih untuk tinggal di sini dan diam-diam mengamati situasi di bawah, daripada campur tangan secara pribadi. Tidak ada seorang pun di planet Dewa Penghancur dan dunia suci Kai, dan aku tidak melihat Zamasu itu, Siaya bergumam dalam hati, pikirannya melayang-layang. Mungkinkah Zamasu dari dunia lain datang ke sini dan membunuh Kai Gowasu tertinggi di dunia ini? Tapi mengapa dia melakukannya, dan apa yang bisa dia dapatkan dengan membunuh Gowasu? Siaya tidak bisa memahaminya, sepertinya tidak ada manfaatnya melakukan hal itu. Tapi pikiran Zamasu pada dasarnya aneh, dan bukan tidak mungkin ada pemikiran aneh. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Siaya berbalik dan kembali ke Universe 7. Planet Zuno yang jauh. Dikabarkan bahwa Master, Maha Tahu, Zuno tinggal di sini. Ia berspesialisasi dalam memberikan konsultasi dan menghilangkan keraguan setelah membebankan sejumlah pembayaran tertentu. Kemampuannya sangat mirip dengan peramal Baba di bumi, tetapi jauh lebih kuat dari miliknya dan dia tahu tentang segala sesuatu di alam semesta. Dalam pandangan Siaya, pria bernama Zuno ini adalah orang aneh. Dengan transmisi instan, dia muncul di planet Zuno, dan yang terlihat adalah bangunan bergaya Jepang. Koridor panjang dipenuhi orang-orang yang datang untuk berkonsultasi, dan masing-masing dari mereka membawa hadiah yang berlimpah, berharap Master Zuno dapat menghilangkan keraguan mereka. Tentu saja, Master Zuno tidak selalu menjawab setiap pertanyaan, dan banyak orang yang harus kembali dengan kecewa. Siaya mengetahui sesuatu tentang ini karena dia pernah ke planet Zuno sekali di dunianya sendiri. Dengan acuh tak acuh melewati antrean panjang, semua orang mengabaikan Siaya atau dengan kata lain, sosoknya tidak muncul sama sekali di hadapan mereka. Seperti kilatan petir, dia melewati mereka dan tiba di depan Zuno. Di aula tempat Zuno bekerja, seorang pria yang tampak seperti samurai Jepang sedang duduk di sebuah hovercraft mirip mangkuk besar. Saat melihat Siaya, Zuno tersandung dan hampir terjatuh. Ah, Dewa Penghancur sama, bukan, Dewa Waktu sama. Saat melihat Siaya, Zuno berteriak panik dan segera membubarkan semua orang di aula, karena takut membuang waktu Siaya. Siaya terkekeh. Zuno ini benar-benar memiliki mata yang tajam. Bab 813, Istana Raja Roh. Zuno sama, tahukah Anda trainee Supreme Kai Zamasu dari Universe 10, di mana dia sekarang? Ceritakan semuanya tentang dia. Siaya bertanya dengan dingin. Oke, mohon tunggu sebentar, tuanku. Zuno berkeringat deras saat dia buru-buru menghitung. Setelah beberapa saat, Zuno menyelesaikan perhitungannya, memejamkan mata dan mengatur pikirannya, dan seolah-olah melantunkan kitab suci, berkata, sekitar 3 hari yang lalu, seorang pria misterius berbaju hitam membawa Kai Zamasu tertinggi dari Universe 10 ke planet Zuno. Orang itu sangat aneh, dia terlihat seperti seorang Saiyan, tapi dia memberikan perasaan seperti dewa, dan dia menggunakan kekuatan untuk mendapatkan informasi tentang bola naga super dariku. Bola naga super diciptakan oleh Dewa Naga Zalama pada tahun ke-41 kalender dewa, diameternya
Siaya mengerutkan alisnya dan menyela laporan Zuno, tunggu, aku tahu tentang bola naga super, jadi langsung saja ke intinya. Ya, setelah pria misterius itu mengetahui lokasi bola naga super tersebut, dia mengambil Zamasu dari Universe 10 untuk mengumpulkan bola naga super yang tersebar di seluruh alam semesta 6 dan alam semesta 7. Setelah membuat permintaan, Zamasu menghancurkan bola naga super tersebut. Setelah mendengarkan laporan Zuno, Siaya mengerutkan kening dalam-dalam. Pria misterius berbaju hitam, Saiyan. Jadi Zamasu yang mencuri tubuh Goku benar-benar datang ke dunia ini. Apalagi dia bekerja dengan Zamasu dunia ini, apa yang mereka coba lakukan? Mengangkat kepalanya, Siaya bertanya, permintaan apa yang dibuat Zamasu? Zunuo berhenti dan berkata, keabadian. Hanya Zamasu di dunia ini yang menginginkan keabadian dan yang lainnya tidak. Ya, Zuno menegaskan, kemana mereka pergi setelah membuat permintaan? Zunuo terus menghitung, butiran keringat mengucur dari dahinya, dan setelah sekian lama dia berkata sambil terengah-engah, maaf, saya tidak tahu di mana mereka berada. Melihat Zuno berkeringat deras dan wajahnya pucat, Siaya mengangguk dan melemparkan Senzubin, lalu berteleportasi menjauh dari planet Zuno. Setelah sekian lama, Zuno mencubit kacang senzu di tangannya dan setelah memastikan lelaki itu benar-benar pergi, seluruh tubuhnya serasa roboh, anggota tubuhnya terkulai lemah, lalu ia menelan kacang senzu tersebut dan menyuruh bawahannya untuk menutup milik Zuno. Planet, dia tidak akan menjamu pengunjung manapun untuk saat ini. Saya baru saja selesai berurusan dengan orang misterius yang kejam beberapa hari yang lalu, dan sekarang datanglah dewa waktu yang lebih kejam. Siapa yang tahu siapa yang berikutnya? Jika dia tidak menutup pintunya, hati Zuno tidak akan sanggup menahannya lagi. Di sisi lain, Siaya, yang telah meninggalkan planet Zuno, melayang tanpa tujuan di kehampaan, sambil berpikir dengan dagunya. Zamasu di Timelin ini menggunakan bola naga super untuk mendapatkan keabadian. Dilihat dari berbagai tanda di Universe 10, Supreme Kai Gowasu juga telah terbunuh, dan Time Ring lainnya jatuh ke tangan Zamasu, lalu di antara 4 multiverse, hanya Gowasu di Trunks World, yang seharusnya hidup, bukan, dengan kepribadian Zamasu, The Gowasu terakhir mungkin tidak luput dari kemalangan. Situasi saat ini, di antara 4 multiverse, Gowasu di multiverse Siaya sudah mati sejak 9 tahun lalu saat dia bertarung melawan Demigra. Sekarang hanya tersisa 1 multiverse, Gowasu dari 4 multiverse. Apa yang Zamasu coba lakukan? Pertama dia mencuri tubuh Goku, lalu dia memperoleh keabadian, jika ada yang ketiga. Siaya tiba-tiba menyadari, Zamasu yang memiliki Time Ring dan perlindungan istana misterius tidak lagi mudah ditemukan. Saya harus pergi ke dunia terakhir dan melihatnya. Saya berharap belum terjadi hal tak terduga di dunia itu. Waktu dan ruang terbalik, dan segalanya berubah. Ketika cahaya muncul di hadapannya lagi, Siaya sudah sampai di Trunks World, lalu dia langsung menuju Universe 10, namun saat Siaya tiba, dia masih terlambat 1 langkah. Dewa kehancuran dan Kai tertinggi di dunia ini telah menemui kemalangan. Melihat tempat yang tidak berpenghuni, Siaya terdiam. Rumshi dan Gowasu sungguh disayangkan, tidak satupun dari mereka yang bertahan di 4 multiverse. Siaya menghela nafas dengan emosi dan buru-buru mengubah arah, kuharap bola naga super di dunia ini belum digunakan oleh Zamasu. Planet Zuno. Maaf, Dewa Waktu sama, bola naga super telah dihancurkan sehari yang lalu. Di aula besar, Zuno dunia ini menjawab dengan hati-hati. Siaya menghela nafas dan melambaikan tangannya. Dia tidak punya pilihan selain menerima bahwa Zamasu terlalu cepat. Mereka membuat permintaan kepada Super Senron untuk menggabungkan 2 Zamasu yang terlihat persis sama, karena itu, kekuatan Zamasu meningkat beberapa kali lipat. Seberapa kuat dia? Siaya bertanya dengan heran. Zuno bertanya-tanya, saya tidak yakin, dia mungkin berada di alam ilahi. Begitu kuatnya, Siaya sedikit terkejut. Jadi, Zamasu yang hanya berada pada level kekuatan penuh Super Saiyan, setelah penggabungan tiba-tiba memasuki alam ilahi. Tentu saja menurut perkiraannya, Zamasu setelah fusi harusnya dilemahkan. Bahkan jika dia telah secara paksa memasuki alam ilahi, itu hanyalah alam ilahi tingkat pertama, bahkan mungkin tidak sebaik saat Goku memasuki Dewa Super Saiyan menggunakan jalan pintas. Itu hanya di ambang alam ilahi. Itu hanya karena awalnya Zamasu memiliki kekuatan suci dari trainee Supreme Kai. Anda harus tahu bahwa alam Kai tertinggi yang sebenarnya berada di alam ilahi tingkat ketiga. Jika bukan karena itu, Zamasu bahkan tidak bisa memasuki alam ilahi tingkat pertama. Tentu saja, Siaya tidak akan menganggap serius Zamasu, yang hanya berada di alam ilahi tingkat pertama, tetapi itu akan membuatnya sedikit kesulitan karena keabadian Zamasu dari bola naga super. Saya harus mencoba dan melihat apakah Energy of Destruction dapat menghancurkannya. Selain itu, saya juga bisa mencoba Annihilation dan Extinction. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukannya, aku harus mencoba menggunakan Evil Containment Wave atau teknik penyegelan ruang waktu. Pada saat itu, Zamasu akan menyesal mendapatkan keabadian. Cahaya dingin muncul di matanya dan Siaya tertawa. Terkadang keabadian bukanlah pilihan terbaik, sama seperti Garlic Junior di film, setelah mendapatkan keabadian, dia disegel ke dalam lubang hitam kegelapan abadi. Dia tidak bisa hidup, dia tidak bisa mati, dan tidak pernah bisa membebaskan dirinya. Ngomong-ngomong, kenapa virus di dunia ini belum datang? Siaya sudah mengirim pesan ke Whis, tapi tidak ada tanggapan.
Dewa penghancur virus menghilang 9 tahun lalu karena kematian Kaisin tertinggi. Zuno melirik Siaya dan bergumam dengan suara lembut. Siaya mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Zuno menjawab, 9 tahun yang lalu, Dabura, Raja Alam Iblis, dan penyihir babi datang ke bumi, dan dalam proses menghentikan Majin Buu, pedang Z berubah menjadi batu dari air liur Dabura. Tak lama setelah itu, Kaisin tertinggi tewas dalam pertempuran dan Dewa penghancur virus sama menghilang bersamanya. Lalu bagaimana Majin Buu bisa tersingkir nanti? Itu adalah seorang Saiyan bernama Trunks from Earth, yang berlatih dan menerobos ke Super Saiyan 3 tak lama setelah kematian Kai tertinggi dan melenyapkan Majin Buu. Berbicara tentang apa yang terjadi 9 tahun lalu, Zuno masih sedikit takut. Itu adalah pertempuran yang menyangkut keselamatan seluruh alam semesta. Untungnya, Trunks berhasil menerobos dan berhasil menghabisi Majin Buu. Setelah mendengarkan Zuno, Siaya sangat terkejut karena waktu hilangnya Dewa Penghancur Virus hampir sama dengan saat Dewa Penghancur Rumshi menghilang di dunianya. Itu terjadi 9 tahun yang lalu, saat Demigra dibangkitkan. Ngomong-ngomong, alasan kenapa Majin Buu bisa dibangkitkan di sini mungkin karena pengaruh Mira di Timelin ini. Namun performa Trunks juga sangat luar biasa, dia sebenarnya berlatih sendiri hingga level Super Saiyan 3. Tampaknya dia belum berhenti berlatih sejak Cell Games. Setelah meninggalkan planet Zuno, Siaya awalnya berencana untuk menuju ke bumi, namun karena mengira keberadaan Zamasu masih belum diketahui, ia kembali ke Timelinnya sendiri, berniat menunggu kabar dari Kronoa. Dia kembali ke alam waktu untuk menyelidiki informasi tentang istana misterius dan tidak akan segera kembali. Sebelum asal-usul istana diketahui, kecuali Zamasu menyebabkan kekacauan, Siaya tidak dapat menemukan keberadaan Zamasu. Setelah kembali ke planet Hongshan, Siaya menunggu kabar dari Kronoa. Penantian ini berlangsung selama setengah tahun. Suatu hari, Kronoa akhirnya kembali dari alam waktu, membawa serta rahasia zaman kuno. Apa maksudmu istana itu adalah kediaman Raja Roh era kedua? Siaya berkata dengan heran setelah menerima informasi tersebut. Ia tidak pernah menyangka hal itu akan ada hubungannya dengan era sebelumnya. Kronoa mengangguk dan berkata, ya, saya menemukan ini dari Time Vault setelah lama mencari. Karena sudah lama sekali, tidak banyak informasi yang diketahui, tapi itu memang istana Raja Roh. Namun, saya tidak tahu mengapa hal itu diabaikan sampai sekarang. Bab 814, Goku Hitam. Di setiap zaman, akan ada istana raja yang mewakili kekuasaan tertinggi. Istana Raja Roh, Istana Zeno, pada dasarnya adalah tempat paling tertinggi di multiverse. Biasanya, ketika zaman berganti, istana-istana yang melambangkan hukum alam semesta ini juga akan ikut hancur, atau mereka akan terbang ke alam malaikat untuk menjadi istana para malaikat pada zaman itu. Istana Raja Roh telah berada di dunia fana, yang tidak normal. Dan yang membuat Siaya bingung adalah mengapa istana Raja Roh melindungi Zamasu, sungguh aneh. Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan ini dengan cepat terlintas di benak Siaya. Dia pulih dari keadaan linglung dan bertanya, apakah ada cara untuk menemukan keberadaan Zamasu melalui perlindungan istana Raja Roh? Maaf, tapi aku juga tidak berdaya mengenai hal itu. Kronoa menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun istana telah kehilangan pemiliknya, bagaimanapun juga, istana ini adalah tempat yang pernah menjadi pusat alam semesta. Aura ketuhanannya sangat kuat, dan hukum zaman telah dicap di atasnya. Jika kita ingin menerobos penghalang ini dan menemukan Zamasu, Time King sama atau Great Heaven Official sama harus mengambil tindakan. Tapi, saat dia menyebutkan ini, Kronoa menatap Siaya, ragu untuk berbicara. Siaya segera mengerti dan mengerutkan kening. Tidak mudah jika Raja Waktu atau Pejabat Langit Agung mengambil tindakan. Baik itu Raja Waktu atau Pejabat Langit Agung, mereka semua adalah dewa jauh di atas yang keberadaannya seperti pengamat abadi. Mereka mencatat perkembangan zaman secara tertulis, namun ada permasalahan di sini. Mereka tetap terpisah dari dunia dan melihat keganjilan dunia seperti melihat rumput bebek. Tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan secara pribadi dalam urusan dunia fana. Bagi mereka, perubahan di multiverse adalah hal biasa. Kecuali ada sesuatu yang sangat penting yang terlibat, mereka tidak akan mengambil tindakan. Sejujurnya, meminta Raja Waktu atau Pejabat Langit Agung untuk mencari Zamasu seperti menghancurkan seluruh tanggul yang luas jika muncul lubang semut di atasnya. Bahkan Siaya berpikir itu membuat gunung dari sarang tikus mondok. Sedikit mengernyit, Siaya menghela nafas dan berkata, jadi kita tidak punya metode untuk saat ini. Saya khawatir begitu. Kronoa menundukkan kepalanya. Hening beberapa saat sebelum Siaya melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, biarkan saja. Zamasu sengaja bersembunyi agar kami tidak bisa menemukannya. Jika dia tidak menimbulkan masalah, kita tidak perlu memperhatikannya, tetapi jika menimbulkan masalah, maka kita akan menangkapnya dan menanganinya dengan baik. Kata-kata Siaya dipenuhi dengan rasa dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Saya berharap Zamasu berperilaku baik. Ngomong-ngomong, kami juga tidak bisa duduk diam. Anda dapat menemukan beberapa kai tertinggi waktu untuk membahas masalah ini. Kali ini ada lebih banyak alam semesta yang terlibat, dan mereka juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi. Oke, Kronoa menurut dan pergi. Waktu berlalu dengan santai. Sebulan lagi berlalu setelah Kronoa kembali ke Time Nest. 1 bulan kemudian, akhirnya terjadi masalah di Timelin Trunks World.
Zamasu yang sempat menghilang beberapa saat, akhirnya muncul di Universe 7 dan mulai membantai habis-habisan nyawa tak berdosa di alam semesta. Dengan hancurnya planet-planet kehidupan, atmosfer teror menyebar ke seluruh alam semesta. Karena Dewa Penghancur dan Kai tertinggi alam semesta 7 telah tiada, tidak ada yang bisa menghentikan Zamasu. Bumi alam semesta 7. Hari kiamat berangsur-angsur tiba di sini. Goku Black yang merasuki tubuh Goku melayang di udara, memandangi penduduk bumi yang melarikan diri ke bawah dengan ekspresi jahat. Hanya dengan sedikit ancaman, manusia inferior mengungkapkan sifat jahatnya. Berdasarkan bukti dari berbagai aspek, Goku Black percaya bahwa manusia adalah sumber kekacauan di seluruh alam semesta, dan gagasan ini tertanam kuat di benaknya. Di bawah, di jalanan dan gang yang padat, suasana kacau menyelimuti udara. Karena naluri manusia, semua orang berteriak dan berteriak sambil bergegas menuju tempat yang aman. Terkadang karena banyaknya orang-orang di belakang berdesak-desakan dan menginjak tubuh orang di depannya untuk melarikan diri. Untuk sementara, ratapan menyakitkan dan teriakan putus asa tak ada habisnya. Goku Black tertawa dengan nada meremehkan di wajahnya, kebijaksanaan adalah anugerah besar dari Tuhan, tetapi kalian menyalahgunakannya untuk kepentingan dan keinginan pribadi. Sungguh makhluk yang bodoh dan tidak beradab. Saat ini, seorang gadis kecil jatuh ke tanah dan menangis. Melihatnya di jalan, seorang pria parubaya mendorongnya ke samping. Di tengah kerumunan yang terburu-buru, seorang wanita muda berlari melewatinya, dan sepatu hak tingginya yang tajam hampir jatuh menimpa tubuh gadis kecil itu, tetapi dia tidak berhenti untuk membantunya. Dengar, kamu bahkan tidak mempunyai simpati sedikit pun terhadap teman-teman mudamu. Manusia seharusnya tidak ada di dunia ini. Dengan rasa jijik di wajahnya, Goku Black bergumam pada dirinya sendiri, satu-satunya kelemahan dalam semua ciptaan Tuhan adalah manusia. Saya ingin menjadikan dunia dan alam semesta menjadi surga yang indah, dan menebus kesalahan para dewa yang menolak mengakui kegagalannya. Petik 2. Atas nama kebenaran, saya akan menegakkan keadilan. Ini adalah Goku Black, atau keyakinan hidup Zamasu, dan dalam menjalankannya, dia tidak peduli bahwa kebenaran yang dia lakukan lebih buruk daripada kejahatan. Mengangkat tangannya, bola cahaya terang muncul di tangannya. Goku Black menunduk dengan tatapan dingin di matanya, lalu bola energi tiba-tiba naik ke udara, mencapai 10.000 meter di atas tanah sebelum berubah menjadi ribuan laser yang menyilaukan, yang mengalir turun seperti tetesan hujan, menyelimuti seluruh langit dan menembusnya, dengan suasana yang menakutkan. Darah memercik, itu penuh dengan keputusasaan di seluruh dunia. Makhluk hidup diwarnai merah dengan darah, dan kemudian perlahan menjadi gelap karena putus asa. Hahaha, Goku Black tertawa terbahak-bahak, air mata menetes di sudut matanya. Ia bangga dengan prestasinya dan merasa bangga mampu menebus kesalahan para dewa. Saat itu, kilat menyambar dari langit. Goku Black merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia langsung berteleportasi. Petir melewati tubuhnya, menyebabkan dia berkeringat dingin. Siapa kamu? Goku Black mengangkat kepalanya dan menatap orang yang datang dengan terkejut. Pihak lainnya adalah seorang pria muda yang memegang pedang besar, tampak tampan dengan mata cerah dan rambut pendek ungu muda yang menutupi telinganya. Trunks menatap tajam ke arah Goku Black dan berseru, Goku, bukan, kamu bukan Goku. Hehe, tentu saja aku bukan Goku. Saya tidak menyangka ada orang yang masih mengenal Goku di era ini. Wajah Goku Black berubah muram. Keberadaan Goku seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Alasan kenapa dia meninggalkan tubuhnya dan menukarnya dengan tubuh Goku menggunakan bola naga super adalah karena dia pernah melihat penampilan Goku di turnamen semesta. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan membuatnya, seorang dewa, merasa iri dan takut. Apa yang kamu maksud dengan era ini? Ekspresi Trunks berubah, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Melihat banyak penduduk bumi di bawah yang meninggal secara tragis, Trunks diliputi amarah. Bumi telah menderita terlalu banyak penderitaan. Selama 20 tahun, Android 17 dan 18 menimbulkan kekacauan di bumi dan baru setelah Trunks pergi ke alam semesta paralel untuk berlatih, mereka berhasil dieliminasi. 10 tahun lalu, kemunculan Majin Buu menyebabkan bumi yang baru saja pulih kedamaiannya kembali mengalami kerugian besar. Bahkan Kai tertinggi pun mengorbankan dirinya dalam pertempuran itu. Kini setelah perdamaian akhirnya dipulihkan di bumi, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun lagi menghancurkan perdamaian yang telah diperoleh dengan susah payah ini. Sinar cahaya keluar dari matanya dan aura Trunks meledak. Semuanya menjadi sunyi sebelum terdengar suara kilatan petir yang jelas. Dengan raungan yang keras, Trunks menjelma menjadi Super Saiyan 3. Tiba-tiba, kekuatan agung seperti gelombang laut meluncur ke arah Goku Black, menyebabkan dia berseru kaget. Pupil matanya menyusut menjadi titik kecil dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Itu berbahaya. Menghadapi serangan kuat Trunks, Goku Black tiba-tiba berpikir seperti itu. Whoosh! Goku Black tiba-tiba berubah menjadi Super Saiyan 2 seolah-olah secara refleks terkondisi, dan menggunakan tangannya untuk membentuk dinding Ki. Dia ingin memblokir serangan Trunks, tapi dia masih terlalu lemah. Bang! Ruangan itu bergetar hebat, meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. Seperti udara yang pecah, tinju kuat Trunks menembus kehampaan dan bertabrakan dengan perisai Ki. Tiba-tiba, dinding energi berwarna merah muda meledak dan suara patah tulang datang dari lengan Goku Black sebelum tubuhnya terlempar seperti bola meriam dan terbanting ke tanah. Mati! Trunks meraung, dan menebaskan pedang besar itu ke arah Goku Black.
Bab 815, meminta bantuan. Tidak baik, Goku Black berteriak dengan marah saat dia melihat cahaya pedang tajam menebas ke arahnya. Jika dia terkena serangan ini, dia akan terluka parah meski dia tidak mati. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan tubuh ini, bahkan jika dia mati, ada orang lain yang berpikiran sama untuk memenuhi cita-citanya, tapi dia jelas tidak ingin mati begitu saja. Jadi, dia segera mengirimkan sinyal bantuan dan cahaya dingin menembus kehampaan. Dalam sekejap, sesosok tubuh muncul di depan Trunks dan memblokir pedang besarnya dengan satu tangan. Apa? Merasakan kekuatan yang kuat menekan tangannya, jantung Trunks berkontraksi dan dia menatap sosok itu dengan marah. Itu adalah pria yang mengenakan pakaian dewa hitam yang mirip dengan Kai tertinggi. Kulitnya berwarna hijau, dan dia mengenakan anting-anting oranye dan hanya memiliki sedikit rambut seperti Supreme Kai. Orang ini adalah perpaduan Zamasu dari dunia prajurit api emas dan Zamasu dari dunia Trunks. Dia memiliki tubuh abadi yang dianugerahkan oleh Super Shenron, dan kekuatannya ada di alam ilahi. Melihat pakaiannya, apakah dia seorang Kai tertinggi? Mata Trunks menjadi rumit setelah melihat Zamasu dan dia bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya, siapa kamu dan mengapa kamu ingin menyelamatkan orang yang membantai orang tak bersalah ini? Zamasu berjubah hitam tertawa terbahak-bahak seolah dia mendengar lelucon lucu. Setelah tertawa beberapa saat, ekspresi Zamasu berjubah hitam berubah acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, betapa polosnya, manusia adalah cacat yang diciptakan ketika para dewa menciptakan semua makhluk hidup. Membunuh manusia berarti memperbaiki kesalahan para dewa. Dia hanya menegakkan keadilan, apa masalahnya? Kamu, Trunks segera menyadari bahwa orang di depannya jelas bukan orang baik, kemungkinan besar dia adalah dewa jahat. Pada saat ini, Goku Black terbang ke sisi Zamasu berjubah hitam dan mereka berdua berdiri berdampingan, memandang Trunks dengan acuh tak acuh. Goku Black berkata, hati-hati, Super Saiyan ini cukup mengancam. Jika kami mengizinkannya untuk terus membuat terobosan, saya khawatir Anda pun tidak akan mampu menekannya. Keadaan Trunks saat ini adalah Super Saiyan 3, yang masih jauh dari alam ilahi, namun ia masih memiliki kemungkinan untuk membuat terobosan. Dan baik Goku hitam maupun Zamasu berjubah hitam tidak akan membiarkan ancaman seperti itu terwujud. Kini tanpa dewa penghancur dan Kai tertinggi di alam semesta, bisa dikatakan sudah saatnya Zamasu mewujudkan ambisinya, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu rencana mereka. Super Saiyan, orang mati bukanlah ancaman. Setelah mengatakan itu, Zamasu berjubah hitam bergerak untuk membunuh. Dan kamu harus pergi dan meredam tubuh Goku. Tubuhnya menyembunyikan kekuatan alam ilahi. Anda harus menguasainya sesegera mungkin. Oke, koma. Goku Black dan Zamasu berjubah hitam berbicara seolah-olah mereka tidak menganggap serius Trunks sama sekali. Tentu saja, di mata Zamasu, yang berada di alam ilahi, Super Saiyan bukanlah apa-apa, bahkan jika kekuatan Trunks ada di Super Saiyan 3. Astaga, Zamasu berjubah hitam menghilang dan detik berikutnya, pupil Trunks mengecil dan pikirannya bergetar hebat, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Bang, menerima pukulan berat, tubuhnya terlempar tak terkendali. Cih, biasa saja, melihat Super Saiyan yang telah dikirim terbang, Zamasu meludah dan berkata dengan nada menghina. Dia kembali menghilang dan tiba-tiba muncul di depan Trunks, membungkuk, dan menghantamkan tinjunya dengan kekuatan besar. Mati, gemuruh, pertarungan hanya berlangsung sebentar sebelum Trunks kalah. Saat berada di ambang kematian, Trunks menggunakan Solar Flare untuk melarikan diri dari Zamasu. Karena Zamasu belum sepenuhnya memahami kekuatan alam ilahi, jika tidak, Trunks tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan dengan linglung saat Trunks lolos dengan luka serius. Dia melarikan diri. Goku Black berteleportasi dan melihat tidak ada seorang pun di dalam lubang, dan berbalik untuk bertanya pada Zamasu. Menariknya, karena terlalu banyak pengganggu, seperti ini sehingga pemerintahan para dewa penuh dengan celah, wajah Zamasu berubah, dan suasana hatinya menjadi sangat buruk. Suatu hari, dia pasti akan menemukan hama ini dan memusnahkan mereka. Setelah Trunks melarikan diri, malapetaka di bumi benar-benar dimulai. Kota-kota yang baru dibangun sekali lagi berubah menjadi reruntuhan, dan miliaran penduduk bumi tidak dapat lepas dari kemalangan mereka dan mati di bawah kebrutalan Goku Black dan Zamasu. Seperti beberapa bencana sebelumnya, hanya ada sedikit penduduk bumi yang tersisa, dan mereka hanya bisa tinggal di tempat perlindungan bawah tanah. Saat ini, Zamasu dan yang lainnya sepertinya tidak terburu-buru untuk melenyapkan penduduk bumi, melainkan fokus pada Trunks dan memainkan permainan kucing-kucingan dengan Trunks. Selama pertarungan dengan Goku Black, Trunks dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Goku Black berkembang pesat, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Faktanya, Trunks tidak mengetahui bahwa energi yang tumbuh ini awalnya adalah kekuatan Goku yang dilepaskan dari pertarungan berulang kali. Begitu saja, 1 bulan lagi berlalu, dan kekuatan Goku Black melampaui Trunks. Situasi Trunks menjadi semakin berbahaya, dan pada saat yang sama, insiden duka menimpa Trunks. Untuk melindungi cairan energi mesin waktu yang baru saja selesai dibangun, ibunya Bulma meninggal karena tembakan sinar energi oleh Goku Black. Di sisi lain, seiring dengan semakin kuatnya Goku Black dan Zamasu, ambisi mereka mulai berkembang, dan mereka tidak lagi puas dengan Universe 7, dan mulai mengarahkan pandangan mereka ke tempat lain di luar Universe 7. Beberapa hari kemudian, Kai tertinggi dari 12 alam semesta tiba-tiba mati satu demi satu, yang menyebabkan serangkaian masalah.
Dengan kematian Kai tertinggi, Dewa Penghancur juga menghilang. Akhirnya, semua Kai tertinggi, Dewa Penghancur, dan malaikat di 12 alam semesta di dunia trans berhenti berfungsi, dan krisis yang mengerikan tiba-tiba melanda seluruh multiverse seperti badai. Brengsek, Trans meninju tanah dengan sedih sementara seorang wanita seumuran dengan Trans berdiri di belakangnya. Mai, cairan energi mesin waktu sudah selesai. Saya akan menggunakan mesin waktu untuk pergi ke dunia lain. Sekarang saya hanya bisa meminta bantuan di sana. Guru Siaya pasti punya cara untuk menghancurkan kedua orang jahat itu. Sekarang, dia sudah menemui jalan buntu karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi mereka. Pergilah, aku akan melindungi semua orang. Wanita bernama Mai itu berkata penuh pengertian. Jika Siaya ada di sini, dia mungkin bisa mengenali bahwa wanita dengan rambut hitam panjang dan tepi matanya berwarna merah muda adalah Mai dari geng Pilaf. Saat Android 17 dan 18 pertama kali muncul, hal itu terjadi saat Pilaf telah mengumpulkan ketujuh bola naga. Saat itu, mereka sudah tidak muda lagi dan menyampaikan permohonan kepada Shenron untuk mengembalikan masa muda mereka yang hilang, namun Shenron secara keliru mengubah mereka bertiga menjadi bayi dan mereka harus memulai hidup mereka dari awal lagi. Oleh karena itu, usia Mai hampir sama dengan Trunks, dan secara tidak langsung Vegeta dan Piccolo melewatkan kesempatan untuk melenyapkan Android. Android sudah lama menimbulkan kekacauan, geng Pilaf juga ikut disalahkan. Trunks memandang penduduk bumi yang masih hidup di tempat perlindungan bawah tanah dengan ekspresi muram di wajahnya, mengangguk penuh semangat, dan mengaktifkan mesin waktu di bawah pengawasan semua orang. Mesin waktu perlahan terangkat ke langit, lalu dengan kilatan cahaya terang, menghilang di udara sambil membawa Trunks. Garis waktu lainnya, bumi. Beerus dan Whis sedang makan dan minum di bumi ketika tiba-tiba ada kilatan cahaya, dan Trunks muncul di mesin waktu. Planet Hongshan. Setelah beberapa lama, Kai tertinggi Time Chronoa buru-buru kembali dengan membawa informasi, dan trainee Kai tertinggi Time If juga datang bersamanya, gadis kecil yang mungil dan cantik. Siaya, sesuatu terjadi di Timelin lain. Semua dewa penghancur di sana telah menghilang. Suara Chronoa yang tajam dan jelas terdengar. Katakan padaku, apa yang terjadi? Dengan mengerutkan kening, Siaya bergerak maju dan bertanya. Chronoa berhenti sejenak dan berkata, Zamasu itu muncul di Timelin pertama. Dia membunuh semua Kai tertinggi, jadi sekarang semua dewa tingkat tinggi di garis waktu itu telah menghilang. Lagi pula, ini benar-benar kacau. Timelin pertama yang disebutkan oleh Chronoa adalah Trunks World. Siaya mengangkat alisnya. Zamasu ini, ketika dia diam, dia benar-benar diam, tapi saat dia bergerak, dia menimbulkan badai yang begitu besar. Melenyapkan semua dewa tingkat tinggi di multiverse, bukankah itu hanya akan memprovokasi Zeno? Kapan hal ini terjadi, dan mengapa Anda baru melaporkannya sekarang? Multiverse sangat besar, aku tidak bisa mengawasinya sepanjang waktu, kata Chronoa dengan sedikit malu. Faktanya, Chronoa sangat sibuk akhir-akhir ini, memeriksa situasi setiap Timelin melalui time scroll sepanjang hari, dan mencari keberadaan Zamasu di setiap galaksi satu persatu. Dan ketika dia mengetahui bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di alam semesta 7, dan berita serupa datang dari Kai waktu tertinggi lainnya, hal itu meyakinkannya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di seluruh garis waktu pertama. Siaya mengangguk mengerti, dan tepat ketika dia hendak menanyakan situasinya secara detail, ada panggilan datang dari Whis. Hei, Whis, apa yang terjadi sampai kamu menghubungiku? Siaya, cepat datang ke bumi, ada seorang Saiyan bernama Trunks dari Timelin lain yang mencarimu. Celana pendek, menutup telepon, Siaya merenung dengan serius. Chronoa baru saja mengatakan ada yang tidak beres dengan Trunks World dan kini Whis mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa Trunks sedang mencarinya. Tampaknya situasi di sana sedemikian rupa sehingga bahkan Trunks pun merasa tidak berdaya. Bab 816, berita yang dibawa oleh Trunks. Setengah jam sebelum Siaya menerima telepon Whis. Bumi, ketika Trunks tiba, ada perjamuan yang sedang berlangsung di kota barat, dan Goku serta yang lainnya berkumpul, jadi semua orang terkejut saat melihat Trunks yang babak belur dan kelelahan muncul di mesin waktu. Bulma buru-buru membawakan baju ganti untuk dipakai Trunks dan bertanya, Trunks, apa yang terjadi? Mengapa kamu datang ke sini terburu-buru, apakah terjadi sesuatu di pihakmu? Sudah 14 tahun sejak Trunks pergi, tapi semua orang masih sangat terkesan dengan pemuda dari masa depan ini. Bulma dan yang lainnya tidak dapat memahami bagaimana pemuda dari masa depan ini datang ke dunia mereka dengan berat hati karena mereka belum mengalami masa putus asa itu. Satu-satunya hal yang membuat mereka senang adalah ketika Cell Game berakhir, kekuatan Trunks telah menembus Super Saiyan 2, dan setelah kembali ke Timelinnya sendiri, dia pasti bisa menghancurkan android dan menyelamatkan dunianya. Tapi Trunks telah tiba di sini lagi dengan kondisi tubuhnya yang menyedihkan. Bulma dan yang lainnya bertanya-tanya apakah dia mengalami masalah di dunianya. Trunks mengangguk dalam diam, memandang semua orang dan berkata dengan cemas, di mana Guru Siaya? Saya butuh bantuannya. Bicaralah pelan-pelan, apa yang terjadi di duniamu? Vegeta menyilangkan tangannya dan bertanya dengan heran, android seharusnya dimusnahkan, bukan? Trunks mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, iya, krisis android telah berlalu, tapi belum lama ini,
dua musuh yang sangat menakutkan muncul di duniaku, dan makhluk hidup di bumi hampir musnah oleh mereka, tidak hanya di bumi, tapi seluruh alam semesta. Mengatakan itu, dia melirik ke arah Goku dan berkata dengan ekspresi aneh, dan salah satu dari mereka terlihat persis seperti Tuan Goku. Hei, apa maksudmu dia mirip denganku? Goku terkejut. Trunks menatap Goku dan berkata, jika saya tidak mengetahui kepribadian Tuan Goku, pertama kali saya melihat orang itu, saya mengira dia adalah Tuan Goku. Terlebih lagi, orang itu juga bisa berubah menjadi Super Saiyan, jadi aku bukan lawannya. Tunggu, kamu baru saja bilang ada dua musuh, yang satu mirip Kakarot, lalu bagaimana dengan yang lain? Vegeta menyela. Yang lainnya bahkan lebih menakutkan. Tampaknya itu adalah Kai tertinggi yang telah jatuh. Dia sangat kuat, dan saya sama sekali bukan tandingannya. Berbicara tentang Zamasu, ekspresi Trunks menjadi serius, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Jika bukan karena Zamasu berjubah hitam yang tidak bergerak setelah dia menyerang pertama kali, dia tidak akan memiliki kesempatan menggunakan mesin waktu untuk datang ke sini dan meminta bantuan. Kai tertinggi, kapan mereka begitu kuat? Vegeta bertanya dengan cemberut. Kai tertinggi yang dia kenal semuanya memiliki level kosong, dan tidak berguna, yang tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran. Yang terkuat di antara mereka hanyalah Super Saiyan kekuatan penuh. Orang-orang seperti ini tidak terlalu menarik minat Vegeta saat ini. Tapi yang disebutkan oleh Trunks, Kai tertinggi yang jatuh tampaknya lebih menakutkan. Harus dipahami bahwa Trunks mencapai Super Saiyan 2 14 tahun yang lalu, tetapi bahkan dia bukanlah tandingan Kai tertinggi. Pakar level berapa Kai tertinggi itu? Super Saiyan 3 atau alam ilahi? Goku juga sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Melihat ke arah Trunks, dia berpikir sejenak dan berkata, Trunks, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu. Oke, Trunks langsung mengerti maksud Goku saat mendengar apa yang dia katakan. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak keras dan kekuatannya meledak. Rambut ungu mudanya dengan cepat tumbuh panjang, berkilau emas. Saat aura menakutkan menyapu langit, Trunks berubah menjadi Super Saiyan 3. Goku, ini adalah bentuk terkuatku, tapi ini bukan tandingan keduanya. Haha, Super Saiyan 3, aku tidak menyangka Trunks akan menempuh jalan yang sama denganku. Goku memandang Trunks dengan heran dan tiba-tiba tertawa. Vegeta mendengus dingin, melirik ke arah Trunks dan berkata dengan tidak senang, Super Saiyan 3 adalah jalur yang menghabiskan terlalu banyak energi. Trunks seharusnya tidak mengambil jalan ini. Apa maksudmu dengan itu, Vegeta? Balas Goku, lalu dia juga berubah menjadi Super Saiyan 3, dan seketika aura yang lebih ganas dari Trunks meledak. Seolah-olah ditutupi oleh tutup panci besar, Trunks tiba-tiba merasa bingung karena rantai yang tak terhitung jumlahnya sepertinya menembus kekosongan dan mengikat tubuhnya dengan kuat. Menakjubkan, Tuan Goku juga bisa berubah menjadi Super Saiyan 3, dan itu sangat kuat. Trunks tidak terkejut seolah itu adalah hal yang biasa. Mari kita mulai. Trunks tidak menahan diri sama sekali. Tanah di bawah kakinya langsung hancur menjadi debu dan dia bergegas maju. Datang, menghadapi serangan Trunks, Goku menjadi serius dan dia berseru keras. Matanya memperhatikan pukulan Trunks dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, tubuhnya dengan cepat bergoyang, segera menghentikan serangan Trunks, lalu dia berbalik dan dengan cepat melancarkan beberapa serangan ke Trunks. Serangan dahsyat itu seperti hujan lebat. Sangat cepat, Trunks terkejut dan langsung bergerak. Goku tidak lagi menahan kekuatannya. Dia menyeringai dan mengungkapkan kekuatan Dewa Super Saiyan. Bang, bang, bang. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, Trunks terhuyung mundur dan menatap rambut merah dan mata merah Goku dengan heran, mata hijaunya bersinar. Goku, bentuk apa itu? Goku tertawa, transformasi ini disebut Dewa Super Saiyan, dan ini adalah transformasi tingkat tinggi di atas Super Saiyan. Saya ingin tahu bagaimana saya dibandingkan dengan dua orang yang Anda sebutkan itu. Dewa Super Saiyan, bingung? Trunks keluar dari kondisi Super Saiyan, membandingkan Goku dengan Zamasu dan Goku Black dan berkata dengan terkejut, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat keduanya pada akhirnya, Tuan Goku saat ini pasti lebih kuat dari mereka. Itu bagus, tampaknya meskipun keduanya tidak berada di alam ilahi, mereka sangat dekat. Goku menebak kekuatan Zamasu berdasarkan kata-kata Trunks. Trunks sudah mendekati batas Super Saiyan. Kalaupun dia bukan tandingan lawannya, bisa dibayangkan betapa kuatnya lawannya, tapi ini lebih menarik. Goku tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakjubkan. Ngomong-ngomong, Trunks, apa yang terjadi padaku di duniamu? Bulma bertanya dengan prihatin. Setelah menghitung waktu di dunia itu, dia seharusnya sudah cukup tua, mungkin dia sudah menjadi wanita tua. Trunks berkata dengan ekspresi sedih, dia dibunuh oleh dua orang jahat itu sambil melindungi cairan energi mesin waktu. Apa? Semua orang terkejut, dan wajah Goku tenggelam. Hei, Whis, apa yang terjadi di sana? Siapakah Saiyan yang terlihat cukup kuat itu? Berbaring di kursi berjemur yang nyaman, Beerus dengan santai meminum jus buah. Hidup di bumi begitu nyaman, bila ingin bermalas-malasan ada baiknya lari ke bumi sebentar. Oh, sepertinya itu seseorang dari tim Melin lain. Ucapnya sambil tersenyum. Manusia sungguh merepotkan. Bepergian melintasi waktu dilarang. Jika mereka tidak main-main, tidak akan ada begitu banyak alam semesta paralel. Dengan ekspresi jijik, Beerus meminum jus tersebut. Dia menganggap mesin waktu sangat mengganggu. Wah,
beritahu Siaya bahwa Trunks datang untuknya. Bulma berjalan mendekat dan berkata, "Oh baiklah." Whis memandang Bulma dan Trunks dengan acuh tak acuh, dan menghubungi Siaya di planet Hongshan. Sekitar 1 menit kemudian, dengan cepat, Siaya muncul di kota barat bersama Kronoa dan Hawa. "Oh, Nona Kronoa juga ada di sini. Halo, Tuan Whis, Beerus sama." Kronoa membungkuk dan menyapa Whis dan Beerus. Siaya berjalan ke arah Trunks dan menatap pemuda yang memiliki tatapan penuh tekad di matanya. Dari Zuno, dia sudah mengetahui bahwa kekuatan Trunks saat ini telah mencapai Super Saiyan 3. Dia benar-benar layak menjadi seseorang yang sendirian melenyapkan Majin Buu. "Batang, sudah lama tidak bertemu." Guru Siaya. Melihat Siaya, Trunks tiba-tiba menjadi bersemangat, dan buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Berbicara tentang Siaya sebagai guru Trunks, dia berbaik hati mengajarinya saat itu. Bab 817, pergi ke Timelin pertama. "Baiklah, ceritakan padaku tentang situasi di duniamu," Siaya menyuruhnya menjelaskan dengan kata-kata singkat. Dikombinasikan dengan informasi yang diberitahukan oleh Kai tertinggi waktu, dia sudah memiliki pemahaman umum tentang mengapa Trunks datang ke dunia ini untuk menemukannya. Ya, lalu, Trunks menceritakan apa yang terjadi di Timelin pertama. Setelah mendengar apa yang terjadi secara detail, semua orang menjadi marah pada musuh. Pria berbaju hitam itu benar-benar melakukan hal yang keterlaluan. Krillin kaget. Yamcha menghela nafas, berapa banyak orang yang mati di bumi. Tien Shinhan mengangguk, dan pria yang mirip Goku, dia juga kaki tangan. Mereka telah mengubah seluruh alam semesta menjadi kekacauan. Yajirobe mengulurkan tangan dan mengelus katana di pinggangnya, merasakan kulit kepalanya tergelitik. Apa yang terjadi di Timelin Trunks benar-benar sebuah tragedi bagi umat manusia. Di masa depan tanpa pejuang yang kuat, satu Zamasu sudah cukup untuk mengancam seluruh alam semesta. Tunggu, jika Kai tertinggi jahat yang kamu sebutkan itu terlalu berlebihan, bukankah aku, dari duniamu mengambil tindakan? Beerus bertanya dengan cemberut. Zamasu melakukan lebih dari apa yang dilakukan Majin Buu saat itu, menghancurkan hampir 90% planet hidup di alam semesta 7. Tidak peduli betapa malasnya Beerus di dunia itu, mustahil baginya untuk terus tidur. "Maaf, tapi aku tidak melihatmu, Tuan." Trunks memandang makhluk aneh berkulit ungu di depannya. Dia belum pernah melihat Beerus sebelumnya, dia juga tidak tahu kekuatan Dewa Penghancur, tapi mendengarnya, dia terdengar seperti orang yang sangat kuat yang bisa menyelesaikan situasi, tapi Trunks sangat yakin bahwa di dunianya, tidak ada orang seperti itu yang muncul. Ini adalah Dewa Penghancur Beerus sama, dewa paling kuat di alam semesta, lebih kuat dari Kai tertinggi. Dia bisa mengalahkan Super Saiyan 3 hanya dengan satu jari. Goku menjelaskan kepada Trunks dengan suara rendah. "Apa?" Terkejut, Trunks memandang Beerus dengan heran. Sebenarnya ada orang yang sangat kuat di alam semesta. Apa yang terjadi? "Biasanya, aku seharusnya mengambil tindakan," tanya Beerus. Whis menyipitkan matanya dan merenung. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi sedih, dan dia dengan asal-asalan menyeka air matanya. Kalau begitu, itu berarti Beerus sama di Timelin itu sudah tidak ada lagi. "Bajingan, Whis, jangan selalu mengutukku." Beerus menatap Whis dengan kilatan berbahaya di matanya. Whis ini selalu berbicara tentang dirinya yang sekarat, terutama di hadapannya. Benar-benar penuh kebencian. Dia berbalik ke arah Trunks dan bertanya, "Nak, bagaimana dengan Kai tertinggi di duniamu? Dia seharusnya masih di sana, kan?" Trunks tertegun sejenak saat dia mengingat masa lalu, dan berkata dengan ekspresi sedih, "Kai sama tertinggi mengorbankan dirinya untuk melindungiku selama pertempuran dengan Majin Buu. Jika Kai tertinggi timur tidak mengorbankan dirinya untuk melindunginya, dia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun dia juga membunuh Majin Buu untuk membalaskan dendam Kai tertinggi. Mati. Beerus membuka mulutnya lebar-lebar dan menjadi gelisah, lalu, bagaimana dengan pedang Z? Apa yang terjadi dengan pedang di dunia suci Kai itu? Selama pertempuran, pedang Z berubah menjadi batu oleh air liur Dabura, setelah itu jatuh ke tanah dan patah. Bangkrut, Beerus berteriak keras, ekspresinya menjadi sangat menakutkan, dan tubuhnya mengeluarkan paksaan yang berbahaya. Kai tertinggi sudah mati, pedang Z patah. Beerus benar-benar ingin menghancurkan planet ini. Beerus sama di dunia itu benar-benar mati. Whis bergembira atas kemalangannya, dan sepertinya tidak merasa sedih dengan apa yang terjadi di dunia itu. Hal ini juga terkait dengan tugas Angel. Sebagai penjaga netral, malaikat hanya menjaga alam semesta Timelin saat ini. Selama Universe 7 dari Timelin saat ini baik-baik saja, apapun yang terjadi padanya di Timelin lain, hal itu tidak akan memengaruhinya. Berhentilah menyombongkan Whis. Beerus memasang ekspresi muram di wajahnya, sepertinya sedang melamun. Pada saat ini, Kronoa melompat keluar dan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan kepada Beerus dan Whis, sebenarnya, ini bukan hanya Universe 7. Menurut informasi yang saya peroleh, semua Kai tertinggi dan Dewa Penghancur di Timelin pertama telah menghilang. Lagi pula, tidak ada dewa tingkat tinggi yang melindunginya, dan saat ini sangat berantakan. Setelah mendengar itu, senyuman Whis lenyap dan bergumam, "Ini tidak baik, jika tidak ditangani dengan baik, Zeno sama pasti akan marah." Bisa dibayangkan konsekuensi dari kemarahan Zeno. Ini akan sangat menakutkan, dan mungkin saja seluruh alam semesta lenyap. Beerus jelas memikirkan hal ini juga, dan tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya,
Bukan Zeno sama di dunia mereka yang akan marah. Kemudian, dia mengerutkan kening, siapa pelakunya yang melakukan hal-hal ini? Sejauh yang saya tahu, trainee Supreme Kai bernama Zamasu yang mencuri cincin waktu dari Supreme Kai Gowasu. Saya memeriksa beberapa timelin dan menemukan bahwa semuanya menggunakan bola naga super, dan orang yang persis seperti Kakarot, Zamasu mencuri tubuh Kakarot menggunakan bola naga super di salah satu timelin. Mencuri tubuh Kakarot, mata Vegeta menyipit, hal seperti itu juga bisa dilakukan. Tubuhku dicuri. Goku terkejut, wajahnya tenggelam. Siaya berkata, ini bukan dirimu yang sekarang, ini Kakarot dari timelin lain, tapi aku telah memulihkannya dengan bola naga kristal. Itu bagus. Goku menghela nafas lega. Guru Siaya, karena pria berjubah hitam itu menggunakan tubuh Tuan Goku, jika dia mampu sepenuhnya memahami kekuatan tubuhnya, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Silakan ikuti saya ke timelin saya dan hancurkan mereka. Petik 2. Setelah menyadari identitas Goku Black, ekspresi Trunks berubah dan dia teringat bagaimana Goku Black berkembang pesat dengan pesat hanya dalam 1 bulan. Sekarang, mengetahui alasannya, dia menjadi semakin khawatir. Sebelumnya Goku Black pasti belum sepenuhnya memahami kekuatan yang ada di tubuh Goku, jika dia tidak ditangani secepatnya, dia akan semakin sulit untuk dihadapi. Ya, ayo pergi dan hancurkan mereka. Mendengar perkataannya, mata Goku dan Vegeta bersinar dingin. Siaya mengangguk dan tersenyum, jangan khawatir, aku akan membawamu bersamaku. Selain itu, saya juga sudah berjanji pada Kakarot dan Vegeta tentang timelin lain, mereka akan ikut dengan kita juga. Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan, tidak ada waktu yang terbuang. Trunks, kamu harus pulih dulu sementara aku akan menjemput Kakarot dan Vegeta dari timelin lain. Dan Anda juga harus memasuki ruang waktu hiperbolik bersama Kakarot dan yang lainnya selama ini. Saat aku kembali, kami akan berangkat ke duniamu. Karena mereka akan melewatinya, mereka harus memperhitungkan setiap detiknya dan tentu saja membuat persiapan terbaik. Meskipun Siaya mungkin tidak menganggap serius Zamasu di dalam hatinya, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah tubuh abadi Zamasu, jadi dia harus tetap melakukan persiapan. Oke, Goku dan yang lainnya semuanya setuju. Bahkan Beerus, yang selalu menentang perjalanan waktu, tetap diam. Mungkin dia juga mengerti bahwa jika Zamasu dari timelin lain harus dikalahkan, mencari bantuan dari kekuatan pihak ini adalah suatu keharusan. Beberapa jam kemudian, kota barat, Villa Goku dan Bulma. Goku, Vegeta, dan Trunks yang baru saja keluar dari ruang waktu hiperbolik berganti pakaian baru. Kecuali Goku, yang mengenakan pakaian seni bela diri oranye merah, Vegeta dan Trunks sama-sama mengenakan battle armor yang dibuat khusus. Segera setelah itu, diikuti oleh beberapa kilatan cahaya, Siaya muncul bersama Goku dan Vegeta dari timelin keempat dunia yang mirip dengan karya aslinya, dan begitu mereka muncul, itu menarik perhatian semua orang. Wow, keduanya terlihat persis sama. Krillin berseru kaget. Tentu saja, bagaimanapun juga, mereka adalah orang yang sama, balas Yamcha, juga merasa terkejut. Vegeta di timelin keempat dengan acuh tak acuh memandang sekelilingnya dan berkata, itu persis sama dengan tempat kita. Kemudian matanya tertuju pada Bulma, dan dia sedikit terkejut. Sebelum datang ke sini, Siaya sudah memberitahunya perbedaan antara kedua garis waktu tersebut, Bulma sebenarnya adalah istri Goku. Mereka saling memandang, tetapi untuk menghindari kecanggungan, Vegeta di timelin keempat dengan cepat mengalihkan pandangannya. Mulai sekarang, Goku di timelin keempat disebut Kalote dan Vegeta disebut Dal. Karena kamu adalah kami dari timelin lain, aku ingin tahu bagaimana keahlianmu. Vegeta berjalan ke arah Dal dan keduanya saling memandang dengan ekspresi bangga dan sombong yang sama di wajah mereka. Kepribadian mereka juga dingin dan sombong. Mereka pasti tidak kalah dengan milikmu. Dal berkata dengan acuh tak acuh. Sudut mulut Vegeta melengkung, menarik, mari kita lihat siapa yang membunuh orang yang mencuri tubuh Kakarot terlebih dahulu. Sekalipun itu melawan dirinya sendiri, dia tidak bisa kalah. Tentu, di sisi lain, Kalote dan Goku juga bertemu satu sama lain, dan keduanya juga meledak dengan niat bertarung yang agung, namun mereka juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertarung, jadi mereka saling memandang sejenak sebelumnya, secara terpisah tiba di sisi Siaya. Bersiaplah untuk berangkat, berkata lembut, dan kemudian di bawah kerja gabungan Siaya, Kronoa dan Hawa, ketujuh orang itu berubah menjadi sinar cahaya terang dan menghilang. Setelah Siaya dan yang lainnya berangkat, Trunks melambai ke Bulma, dan juga segera naik ke mesin waktu dan menuju timelin pertama. Di sini kita harus menyebutkan aturan garis waktu. Pengontrol ruang waktu secara umum dapat mempengaruhi garis waktu di sekitarnya. Bahkan ketika melakukan perjalanan antar dunia yang terfragmentasi karena mekanisme perlindungan diri dunia. Karena kemampuan ruang waktu juga memiliki pengaturan eksklusif yang mirip dengan prinsip pengecualian Pauli, yaitu, kemampuan ruang waktu yang serupa akan menghasilkan fenomena saling pengecualian, sehingga pengontrol ruang waktu yang sama dari multiverse yang berbeda tidak dapat muncul dalam garis waktu yang sama, dan bahkan jika mereka memasuki garis waktu lain, kemampuan ruang waktu mereka akan bertabrakan dengan kemampuan ruang waktu tubuh orang lain dan mengalami serangan balasan. Oleh karena itu, hanya ketika pengontrol ruang waktu tidak memiliki diri lain di multiverse lain, atau diri mereka yang lain telah mati, mereka dapat melakukan perjalanan bola-balik. Orang biasa yang tidak memiliki kemampuan ruang waktu sedikit pun, atau kei waktu tertinggi yang dapat melompati batasan ruang waktu tidak ada dalam daftar ini.
Bab 818, Penghalang. Garis waktu pertama, dunia trans. Di sebuah kota, angin bertiup kencang melewati gang-gang, menimbulkan suara yang menggelegar seperti tangisan bayi dan seperti tangisan duka. Mendampingi kota yang hancur ini adalah sedikit kesejukan. Ketika Xiaya muncul bersama Goku dan yang lainnya, yang terlihat oleh mereka adalah pemandangan terpencil yang luas dan bobrok, dengan tembok rusak, jurang yang bersilangan, dan banyak kawah artileri dengan berbagai ukuran. Yang terbesar memiliki panjang hampir 1 kilometer, menempati area pandang yang luas. Ada beberapa jejak asap hitam di kejauhan, menyebabkan udara mengeluarkan bau belerang yang menyengat. Dari separuh bangunan yang menjulang tinggi, samar-samar terlihat kemakmuran masa lalu, namun kini telah berubah menjadi reruntuhan. Ini adalah kota barat pada Timelin pertama. Itu dibangun kembali berkali-kali selama pertempuran dengan Majin Buu di masa lalu, tapi sekarang telah berubah menjadi reruntuhan. Konoha melihat sekeliling dan menceritakan kepada mereka apa yang terjadi di kota barat di masa lalu. Xiaya mengangguk, lalu dia berkonsentrasi dan merasakan aura di sekitarnya, tapi dia dengan cepat mengerutkan alisnya. Dalam jangkauan persepsinya, ia hanya dapat merasakan beberapa jejak makhluk hidup di bumi kecuali beberapa kelompok makhluk hidup yang berkumpul membentuk suatu tempat berkumpul. Zamasu benar-benar kejam, manusia di bumi hampir punah. Ketika dia bertemu Zamasu pertama kali, meskipun Xiaya bisa merasakan niat jahatnya, dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan melakukan hal ekstrim seperti itu. Meskipun Zamasu dari dua garis waktu sangat berbeda, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Sayang sekali. Wajah Goku muram dan hatinya yang tenang sudah penuh amarah. Dia melihat sekeliling pada keheningan di sekelilingnya, lalu berbalik dan bertanya, bisakah kamu merasakan aura Zamasu? Tidak, aku tidak bisa merasakannya. Vegeta, Kalote, Dal dan yang lainnya menggelengkan kepala. Aura Zamasu dan Goku Black tidak ada di bumi. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, Zamasu telah melangkah ke alam ilahi. Kedua, Zamasu dan Goku Black telah meninggalkan bumi. Dalam kasus kedua, mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Xiaya tidak ingin kasus kedua terjadi. Setelah merenung beberapa saat, Xiaya berkata, baru saja sejak Trunks pergi menggunakan mesin waktu dan dari apa yang dikatakan Trunks sebelumnya, Zamasu telah berada di bumi selama lebih dari sebulan, jadi tidak mungkin dia bisa pergi dengan mudah. Apalagi lihat, manusia di bumi belum sepenuhnya punah, jadi seharusnya mereka masih ada di bumi. Semua orang mengangguk setuju. Vegeta meletakkan kakinya di atas batu dan melihat ke kejauhan. Wajahnya muram dan dingin saat dia memancarkan aura dingin. Bang! Dia menginjak-injak batu yang menonjol itu dan menghancurkannya sebelum berkata, mari kita pergi ke tempat berkumpulnya yang disebutkan oleh Trunks. Ini adalah tempat perlindungan terakhir penduduk bumi, jika Zamasu benar-benar ingin memusnahkan penduduk bumi sepenuhnya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Vegeta benar, mari kita lihat ke sana. Berpikir bahwa Trunks akan membutuhkan waktu untuk kembali, dan lokasi pendaratan kemungkinan besar berada di dekat tempat berkumpul, Xiaya juga mengangguk setuju. Setelah mencapai konsensus, Xiaya dan 7 orang lainnya terbang ke langit dan segera, mereka menghilang di awan gelap. Meskipun kota barat adalah kota paling makmur di dunia dan menempati wilayah yang luas, bagi Xiaya dan yang lainnya, dibutuhkan waktu kurang dari beberapa detik untuk melintasi seluruh kota. Dalam sekejap mata, mereka muncul di atas tempat berkumpul. Di bawah naungan di bawah, ada ribuan makhluk hidup yang rapuh berkumpul, yang mungkin merupakan satu-satunya manusia yang tersisa di bumi. Mereka perlahan turun dan Xiaya menemukan pintu masuk ke bawah tanah. Pada saat ini, penjaga keamanan yang menjaga tempat berkumpul menemukan Xiaya dan yang lainnya, namun ketika mereka melihat kemunculan Goku, mereka langsung melepaskan tembakan. Suara tembakan datang dari Tong Es saat peluru terbang menuju Xiaya dan yang lainnya. Menghadapi peluru yang masuk, Xiaya dengan santai mengulurkan tangannya dan mengetukkan jarinya ke ruang kosong. Seolah-olah logam sedang bertabrakan, percikan api meletus dan kemudian peluru logam tersebut jatuh ke tanah, semuanya berubah menjadi bentuk kue bundar. Bersembunyi, memberikan senyuman kepada orang-orang yang menyergap mereka menyebabkan mereka mundur dengan cepat karena ketakutan. Para penjaga dengan cepat mengganti peluru, mengangkat senjata dan bersiap untuk menembak lagi. Tunggu, sebuah suara wanita yang keras berteriak, menghentikan para penjaga untuk terus menembak. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik berambut hitam dengan jas biru tua keluar. Kapten, orang itu menghancurkan tanah air kita. Orang-orang yang bersamanya pasti menjadi temannya. Beberapa orang yang menembakkan senjatanya muncul dari tempat berbeda dan menatap Goku dengan kebencian di mata mereka. Tetapi ketika mereka melihat Kalote di sebelahnya, mata mereka menunjukkan kebingungan. Mereka bukan musuh. Wanita berambut hitam itu adalah Mai. Dia memandang Goku, Vegeta, dan yang lainnya dengan ekspresi rumit dan berkata dengan suara gemetar, Goku dan Vegeta, apakah kamu penolong yang ditemukan Trunks? Kamu kenal kami. Vegeta mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Mai mengangguk, harus dikatakan bahwa selain Trunks di dunia ini, hanya dia yang pernah melihat Goku dan Vegeta sebelumnya. Saat itulah android pertama kali muncul. Saat itu, dia dan Pilaf diubah menjadi bayi oleh Shenron, dan mereka telah menyaksikan Vegeta dan Z Warrior lainnya dari kejauhan, tapi itu yang terakhir kalinya. Setelah itu, semua Z Warrior mati di tangan android. Adapun Goku, dia memiliki ikatan yang langgeng dengan trio Pilaf, dan Mai tidak akan membuat kesalahan dalam mengenalinya.
Apakah kamu benar-benar Goku dan Vegeta? Artinya Trunks berhasil kembali ke masa lalu dan bisa mengundangmu. Mai terdengar sedikit bersemangat seolah dia penuh harapan untuk masa depan lagi. Kenapa Trunks tidak ikut denganmu? Mai bertanya. Ah, dia datang dengan mesin waktu. Mungkin sedikit lebih lambat, kata Goku. Menarik, kamu adalah Mai yang disebutkan Trunks. Melihat Mai, Siaya menganggapnya sedikit familiar. Baru setelah Mai memanggil nama Goku dan Vegeta, Siaya yakin bahwa wanita muda di depannya adalah anggota wanita dari trio Pilaf. Dia tidak menyangka dia masih hidup dan dia berhubungan dengan Trunks. Tentu saja, Siaya tidak peduli dengan alasannya. Ya, nama saya Mai, apakah Anda, Tuan Siaya, Guru Trunks? Mai tidak yakin, tetapi melihat bahwa dalam kelompok 7, Kalote dan Dal terlihat persis sama dengan Goku dan Vegeta, dan dua lainnya adalah gadis kecil dengan pakaian yang terlihat aneh. Laki-laki yang tersisa kemungkinan besar adalah Guru Trunks, Tuan Siaya. Ya, ini aku. Kami akan membicarakan situasinya ketika Trunks tiba. Siaya melihat sekeliling dan bertanya, Mai, apakah kamu tahu keberadaan Zamasu yaitu Goku Black dan Supreme Kai yang berkulit hijau? Mai menggelengkan kepalanya dan menunjukkan bahwa dia tidak tahu, maaf, saya tidak tahu. Siaya mengangguk, dia hanya bertanya dengan santai dan tidak menaruh banyak harapan. Dia mengira Mai tidak mengetahui keberadaan Zamasu. Dia berbalik dan berkata kepada Kronoa di sebelahnya, sekarang kita berada di tim Elin yang sama dengan Zamasu. Coba gunakan time scroll untuk menemukan keberadaan mereka. Mendengar perkataannya, Kronoa segera mengeluarkan time scroll untuk memeriksanya, namun seperti sebelumnya, dia tidak menemukan jejak Zamasu. Tidak, aku masih belum bisa menemukannya. Istana Raja Roh masih melindungi mereka. Kalau begitu kita tunggu saja, mereka pasti akan muncul suatu hari nanti. Setelah sekitar 10 menit, cahaya menyilaukan tiba-tiba bersinar di reruntuhan yang berantakan, dan mesin waktu tiba-tiba muncul beberapa meter di atas ruang terbuka. Pintu terbuka dan Trunks melompat keluar. Celana pendek, Mai berteriak kaget. Mai, Trunks memeluk Mai. Siaya menatap mereka dengan aneh dan terbatuk, menarik perhatian mereka. Trunks tersipu malu, berjalan ke arah Siaya dan dengan hormat berkata, Guru Siaya, saya serahkan padamu sekarang. Siaya melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita keluarkan Zamasu dulu. Kami akan pergi jauh dari kota barat, lalu Trunks, perkuat auramu dan tarik Zamasu. Setelah Zamasu keluar, aku akan memasang penghalang spasial dengan Kronoa dan yang lainnya dan menyegel Zamasu di dalamnya. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Kronoa dan Eve. Kronoa dan Eve mengangguk satu demi satu, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan. Maka sudah diputuskan, kata Siaya dengan wajah datar. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini karena di belakang Zamasu ada istana Raja Roh misterius yang melindungi mereka karena suatu alasan. Sebelum memutus hubungan antara istana Raja Roh dan Zamasu, Siaya tidak bisa bertindak gegabah. Begitu Zamasu lolos, akan sulit menemukannya lagi. Apalagi kemampuan transmisi instan yang diketahui Zamasu juga merupakan skill yang cukup merepotkan. Untuk membunuh mereka, mereka harus bersiap sepenuhnya. Saya mengerti. Trunks mengangguk mengerti, lalu mesin waktu berubah menjadi kapsul Hoi Poi dan dia menyimpannya sebelum memerintahkan Mai dan yang lainnya untuk bersembunyi. Setelah melakukan itu, Siaya, Kronoa, Eve, Goku, Vegeta, Kalote, Dal dan Trunks terbang menjauh dari kota barat. Mereka terbang di ketinggian rendah dan kecuali Trunks, aura semua orang tertahan. Segera, mereka melintasi perbukitan dan dataran, melewati pegunungan yang tertutup salju dan pegunungan yang luas, dan tiba di dataran tinggi yang sangat terpencil. Itu adalah tempat yang sangat dingin dengan desiran angin dingin. Itu adalah tempat yang sangat dingin tanpa jejak kehidupan. Bab 819, Ruang Waktu. Ini cukup. Siaya memilih tujuan, dan setelah mendarat, mereka berpencar sesuai rencana. Siaya, Kronoa, dan Hawa berpencar ke pinggiran terluar. Setiap orang berjarak ribuan meter dan dapat mengeluarkan kemampuan ruang waktu kapan saja. Goku, Vegeta, Kalote dan Dal terletak di sebelah mereka dan dekat ke depan, sementara Siaya dan yang lainnya berada di akhir, bertanggung jawab menjaga lapisan pertama, dan hanya Trunks yang berdiri di tengah, siap menarik perhatian Zamasu. Siaya, aku juga telah menghubungi Kai tertinggi waktu di alam semesta lain, mereka akan membantu kita menyegel Istana Raja Roh pada waktu yang tepat. Kronoa menyelesaikan komunikasi di sisinya dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke Siaya. Kalau begitu semuanya, bersiaplah. Ya, Trunks menarik napas dalam-dalam. Dapat dikatakan bahwa apakah mereka dapat menangkap dan memusnahkan Zamasu bergantung pada rencana ini. Jika Goku hitam dan Zamasu berjubah hitam tahu bahwa mereka telah mengirimkan barisan besar untuk mereka berdua, di mana beberapa dari mereka hanya berada di alam ilahi, mereka mungkin akan merasa sangat tersanjung. Baik, aura tebal di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyala, dan auranya terus meningkat seolah-olah bintang berapi meledak dengan energi yang tak ada habisnya. Energi tak berujung melonjak dengan liar, dan segera membentuk mata topan besar di langit, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Wosh! Setelah Trunks bertransformasi menjadi Super Saiyan 3, energi agungnya seperti lampu sorot di malam yang gelap, cukup mencolok. Ribuan kilometer jauhnya, Goku Black dan Zamasu sedang duduk di halaman kecil sambil minum teh. Itu adalah aktivitas santai favorit Supreme Kai Gowasu.
Zamasu telah menyeduh teh selama bertahun-tahun, dan kini gilirannya menikmatinya. Setelah mengingat tangisan manusia bodoh itu ketika mereka mati, dia tiba-tiba merasa tehnya semakin manis. Haha, sekarang semua dewa sudah mati, kita bisa segera mewujudkan impian kita. Utopia era baru akan lahir di tangan kita, dan ini akan menjadi dunia yang benar-benar adil. Dengan tenang menyesap tehnya, Zamasu tertawa terbahak-bahak. Goku Black juga bersemangat. Setelah menghancurkan seluruh manusia di alam semesta 7, mereka harus menaklukkan alam semesta lain. Sekarang tidak ada Kai tertinggi dan dewa penghancur, siapa yang bisa menghentikan mereka? Sebenarnya pada awalnya mereka khawatir akan memprovokasi Zeno, sehingga mereka menggunakan bola naga super tersebut untuk membuat keinginan mendapatkan keabadian sebagai tindakan pencegahan. Namun tampaknya Zeno tidak berkenan untuk muncul, yang menunjukkan bahwa dewa tertinggi menyetujui tindakan mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana penguasaanmu terhadap tubuh Goku? Zamasu bertanya sambil meletakkan cangkir tehnya. Goku Black mencibir, ekspresinya sangat menyeramkan, saya telah sepenuhnya menguasainya, dan keuntungan yang saya terima beberapa kali saya bertarung dengan anak bernama Trunks itu cukup besar. Sekarang, energi di tubuh saya telah terstimulasi sepenuhnya. Hehe, tubuh sekuat itu di tangan manusia tidak ada gunanya. Hanya di tangankulah ini bisa menjadi yang paling berguna. Baguslah kamu sudah menguasainya, kita punya kartu truf lain di tangan kita. Maka inilah waktunya untuk memusnahkan makhluk hidup di planet ini. Bocah itu, Trunks, mungkin tidak berani menunjukkan wajahnya. Suara Zamasu yang acuh tak acuh dan kejam sangat menakutkan. Ketidakpedulian seperti ini, hanya Frieza yang bisa dibandingkan dengannya. Ya, Goku Black mengangguk mengerti. Dia sudah lebih kuat dari Trunks dibandingkan terakhir kali mereka bertarung, jadi dia tidak perlu lagi tetap hidup. Tepat pada saat ini, aura yang sangat kuat naik ke langit di kejauhan, merobek awan tak berujung di langit. Aura agung menyebabkan tanah bergetar. Hei, itu anak itu, Trunks. Kami baru saja akan mencarinya, tapi dia muncul sendiri. Goku Black menjilat bibirnya dengan kejam, cahaya dingin di matanya sangat menakutkan. Wus, dua berkas cahaya melonjak ke langit dan terbang menuju lokasi Trunks. Mereka di sini. Di kejauhan, Siaya melihat dua titik hitam muncul di awan, dan mengirimkan transmisi suara ke semua orang agar mereka bersiap. Bang, langit tiba-tiba meledak, disertai angin puyuh yang kuat, dan tekanan yang luar biasa menyebar ke segala arah. Dua energi baru itu bertabrakan dengan energi Trunks, dan kekuatan mengerikan meletus. Retakan muncul di tanah dan bebatuan di dataran tinggi sepertinya tidak mampu menahan tekanan dan mengeluarkan suara berderit, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Goku Black dan Zamasu berhenti di udara 100 meter di atas tanah, dan memandang sosok di bawah dengan jijik. Kekuatan Super Saiyan 3 level Trunks sudah sangat kecil di mata mereka. Goku Black terkekeh, hari ini adalah hari terakhir kalian manusia karena mencemari alam semesta. Zamasu mengangguk saat matanya yang acuh tak acuh tertuju pada Trunks dan berkata, Batang, kan? Hari ini aku akan menjatuhkan hukuman mati padamu. Petik 2, petik 2. Dengan dingin mengangkat kepalanya, Trunks memandang mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, saya khawatir keinginan Anda tidak akan terpenuhi karena Andalah yang benar-benar akan mati. Hahaha, apa otakmu bermasalah? Anda sebenarnya mengatakan bahwa Dewa Perkasa akan mati. Benar saja, manusia adalah makhluk yang sangat arogan dan merupakan kelemahan di antara semua makhluk hidup. Sepertinya mereka telah mendengar lelucon besar. Zamasu dan Goku Black saling pandang dan tertawa sebelum aura mereka menjadi lebih dingin. Mereka menarik kembali senyumannya karena tidak ada yang perlu dikatakan kepada manusia bodoh dan sombong ini. Mereka harus segera menghilangkannya. Memikirkan hal ini, Zamasu menyeka air mata dari sudut matanya dan ekspresinya menjadi tegas seperti orang beriman yang taat yang memandang dewa, dan telah mengabdikan segalanya untuk Dewa Agung. Mati, serangan penghakiman jatuh dari langit, aura yang mengamuk tampak tak terhentikan. Asap mengepul seolah-olah air dingin telah dituangkan ke atas batu panas, tetapi sebelum energinya jatuh ke Trunks, energi lain yang lebih mengerikan menenggelamkannya. Siapa di sana? Ekspresi Zamasu berubah dan ekspresinya menjadi jelek. Meskipun serangan barusan adalah serangan biasa, serangan itu masih mengandung kekuatan alam ilahi, yang bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh orang biasa. Kemudian, dia melihat Goku, Vegeta, Kalote dan Dal keluar. Saat melihat siapa yang muncul, jantung Zamasu berdebar kencang dan tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Mengapa kamu di sini? Goku Black bertanya dengan muram. Aku akhirnya menemukanmu, orang yang mencuri tubuhku. Kalote dengan dingin menatap Goku Black. Tubuh ini aslinya miliknya, tapi dicuri oleh Zamasu dengan bola naga super. Tapi yang lebih penuh kebencian adalah dia menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan. Tidak, bagaimana mungkin masih ada Goku di tim Elin ini? Murid Goku Black menyusut, dan dia segera memikirkan kemungkinan dan ekspresinya menjadi jelek, kamu adalah Goku dari tim Elin lain. Benar, kemudian, Goku dan Kalote mengepung Goku Black dari depan dan belakang, sementara Vegeta dan Dal mengincar Zamasu. Dua Goku. Ekspresi Goku Black membeku dan segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Jelas bahwa mereka telah menyiapkan jebakan yang menunggu mereka jatuh ke dalam jebakan. Saat menghadapi dua Goku, bahkan Goku Black pun mau tidak mau merasa takut. Dia melirik ke arah Zamasu, bersiap mencari kesempatan untuk pergi dari sini.
Namun mereka tidak tahu bahwa ketika mereka muncul, hidup mereka tidak lagi dapat mereka kendalikan. Lakukan. Diiringi dengan suara nyaring, Xayah, Kronoa, dan Eve mengaktifkan kemampuan ruang waktu mereka pada saat yang sama, dan tak lama kemudian pancaran warna-warni naik ke langit, dengan cepat membentuk bola air transparan besar, menutupi semua orang di dalamnya. Ini adalah penghalang yang dipadatkan oleh kemampuan ruang waktu, yang telah sepenuhnya mengisolasi ruang waktu dunia luar. Di ruang ini, bahkan transmisi instan dan time ring tidak dapat digunakan. Setiap trainee Supreme Kai memiliki hampir satu atau dua kemampuan khusus, dan Zamasu mahir dalam transmisi instan, jadi untuk mencegah Zamasu melarikan diri, Xayah memasang jebakan dari awal. Oh tidak, Zamasu dan Goku Black berteriak dalam hati ketika mereka menemukan bahwa transmisi instan menjadi tidak berguna. Di penghalang yang saya buat, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Siapa kamu? Zamasu memandang dengan murung pada Xayah yang baru muncul dan yang lainnya dengan kemarahan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia tidak mengenali orang di depannya. Faktanya, tidak aneh jika dia tidak mengetahui identitas Dewa Waktu dan Kai Tertinggi Waktu, mengingat identitas Zamasu sebagai trainee Kai Tertinggi. Xayah menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu mengetahui identitas kami, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu adalah orang berdosa yang mengganggu banyak garis waktu dan telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Tidak, kamu salah, pelaku sebenarnya adalah manusia yang telah menodai kecerahan alam semesta. Kami hanya memperbaiki kesalahan para dewa. Begitu disebutkan apa yang telah dia lakukan, Zamasu meraung marah. Tidak ada yang bisa memfitnahnya, semua yang dia lakukan adalah untuk dunia ini. Mendengar itu, Kronoa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit kemarahan dalam suaranya yang nyaring, tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan ke seluruh ruang waktu karena apa yang telah kamu lakukan? Lupakan saja, Kronoa, kedua orang ini benar-benar sudah gila. Mari kita ubah posisi kita dan pindahkan mereka keluar dari bumi. Kata Eve dengan mata indahnya berkedip. Xayah mengangguk ke Kronoa, lalu bergabung dengan Hawa dan membuat seluruh dataran tinggi bangkit bersama. Bola air besar dengan diameter 10.000 meter tiba-tiba muncul di atas tanah dari udara tipis, sedangkan di permukaan di bawahnya, tampak seperti sendok yang menggali tanah dan kawah berbentuk bola sempurna tercipta dari udara tipis. Kemudian cahaya indah melintas, dan kemampuan ruang waktu membawa mereka 10 menghilang dari bumi. Di dunia suci Kai yang jauh, langit yang tenang tiba-tiba berubah bergejolak seolah-olah retakan besar telah muncul. Gemuruh, bola air besar dengan Zamasu dan lainnya di dalamnya muncul dan menghantam tanah, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Beberapa saat kemudian, semuanya menjadi tenang dan semua orang muncul di dunia suci Kai. Namun, di area 10.000 meter di sekitar mereka, masih ada penghalang samar berwarna abu-abu keperakan dan mereka terkurung di area ini oleh kemampuan ruang waktu Xayah. Babak 820, Super Saiyan Rose. Bajingan, tempat apa ini? Zamasu, yang tiba-tiba diteleportasi, merasakan tekanan luar biasa yang familiar dari kehampaan, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Untuk pertama kalinya, dia dengan cermat memeriksa perbedaan antara kedua belah pihak, dan pemeriksaan ini menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Belum lagi Xayah dan lainnya yang memindahkan mereka melintasi angkasa, karena kurangnya pemahaman tentang identitas Xayah, Zamasu tidak bisa secara akurat menentukan tingkat ancaman Xayah. Sementara dari jarak dekat sedang mengamatinya adalah Goku dan yang lainnya, yang memancarkan aura berbahaya dan terlihat tidak mudah untuk dihadapi. Zamasu dan Goku Black saling melirik. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang sama dengan cara berpikir yang hampir sama. Keduanya mencapai konsensus dengan satu pandangan, dan mengambil inisiatif menyerang. Swoosh, 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 pancaran energi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari langit, menunjukkan pemandangan yang spektakuler. Ini adalah dunia suci Kai, kamu bisa menyerang tanpa menahan diri. Melihat salvo energi tak berujung menutupi langit saat mereka menembak jatuh ke arah Goku dan yang lainnya, mulut Xayah membentuk senyuman dan dia mengingatkan Goku dan yang lainnya bahwa mereka bisa berusaha sekuat tenaga. Dia tidak percaya bahwa di bawah serangan gabungan dari 4 ahli alam ilahi, Zamasu masih bisa melompat-lompat. Dan yang harus dia, Kronoa, dan Hawa lakukan adalah menjaga penjara ruang waktu di sekitarnya untuk mencegah Zamasu dan Goku Black melarikan diri. Menghadapi serangan Zamasu dan Goku Black, Goku, Vegeta, Kalote, dan Dal semuanya berubah dan energi tak berujung mereka bergabung bersama, yang mendatangkan malapetaka di seluruh dunia suci Kai yang menyebabkannya bergoyang tertiup angin. Suara ledakan terus bergema di mana-mana. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dewa Super Saiyan sangatlah mengejutkan. Berdebar, sosok lincah melesat melintasi langit, dan Goku serta Goku Black mulai bertarung. Ledakan akibat tabrakan mereka menyebabkan udara bergetar. Memanfaatkan waktu ketika mereka bertabrakan, Goku meningkatkan energinya dan berubah menjadi Super Saiyan Blue yang lebih kuat. Di sisi lain, melihat Goku bertransformasi, Kalote menyeringai dan kilat menyambar di matanya, lalu dengan jentikan lengannya, dia pun bertransformasi dan tersenyum, tentu saja, kamu juga bisa bertransformasi menjadi Super Saiyan Blue. Goku berkata dengan sungguh-sungguh, karena kami adalah orang yang sama, kami memahami satu sama lain. Hati-hati, pria berbaju hitam itu memiliki tubuh yang sama dengan kita, mungkin dia juga mengetahui beberapa transformasi dan bahkan Super Saiyan Blue bukanlah hal yang mustahil. Goku Black telah berada dalam bentuk Super Saiyan 2 sejak awal. Tentu saja,
Ini bukan untuk mengatakan bahwa Super Saiyan 2 adalah batasnya, tetapi karena pertarungan baru saja dimulai, semua orang belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Melihat kedua Goku yang menyerangnya berubah menjadi Super Saiyan Blue, wajah Goku Black membeku dan napasnya menjadi berat. Setelah melihat kekuatan yang diungkapkan Goku dan yang lainnya di turnamen antara Universe 6 dan Universe 7, dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mereka akan menundukkannya secara paksa. Wajahnya yang tampak suram tiba-tiba berubah, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya sebelum seluruh tubuhnya mengeluarkan aura sedingin es. Dia melirik ke arah Zamasu yang sedang dikepung oleh Vegeta dan Dal di sisi lain. Meskipun pertarungan di sana sangat sulit, dia tahu bahwa Zamasu memiliki tubuh yang abadi, jadi dia tidak terlalu khawatir. Kemudian, Goku Black mencibir, karena kalian manusia bodoh, dunia menjadi begitu kotor. Untuk dunia ini, kalian semua harus dilenyapkan. Kamu tidak pantas memiliki kekuatan seperti itu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan para dewa. Setelah mengatakan itu, dia mulai mengumpulkan energi. Pembuluh darah di dahinya menggeliat dan otot-ototnya menggeliat saat auranya terus meningkat setiap detik. Bergemuruh, dunia suci Kei mulai bergetar lebih hebat saat aura Goku Black secara bertahap melampaui batas Super Saiyan 3. Rip, seolah permadani sutra terkoyak, energi tak terbatas menyebar ke segala arah di dunia suci Kei. Api seperti kabut meletus, tapi warnanya berwarna ros. Mereka bukanlah dewa Super Saiyan yang berwarna merah tua atau biru tua. Goku terkejut, transformasi apa ini? Kalote juga sedikit terkejut, kekuatannya berada di antara Super Saiyan God dan Super Saiyan Blue. Tidak, dia sudah mendekati Super Saiyan Blue. Energi ini berasal dari tubuh Kalote. Setelah dirasuki oleh Goku Black, dipengaruhi oleh keilahian Goku Black, dan atribut energinya juga berubah, menyebabkan warnanya berubah dari merah dewa Super Saiyan menjadi ros. Mengambil napas dalam-dalam, Goku Black menyipitkan matanya kegirangan saat dia merasakan kekuatan dahsyat mengalir di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, matanya yang sedingin es menjadi lebih acuh tak acuh dan tanpa emosi saat dia melihat ke depannya. Ini Super Saiyan Rose, inilah kekuatan Tuhan. Perasaan ini sungguh memabukkan. Goku Black membuka tangannya dan tertawa, merasa seolah segala sesuatu di dunia ini ada di tangannya. Super Saiyan Rose. Siapa sangka pria berbaju hitam akan mengalami transformasi seperti itu? Apakah Tuan Goku dan yang lainnya dalam bahaya? Trunks bergumam pada dirinya sendiri saat aura kuat menyebabkan ekspresinya berubah. Dia ingin pergi dan membantu mereka, tetapi dihentikan oleh Siaya. Guru, jangan khawatir, Kakarot dan yang lainnya bisa menangani Goku Black. Entah itu Super Saiyan Rose atau yang lainnya, itu bukan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana bisa begitu mudah digunakan? Siaya menggelengkan kepalanya, menghentikan Trunks agar tidak bergegas. Sekalipun Goku Black telah sepenuhnya memahami kekuatan Goku, pada akhirnya, itu bukanlah jiwa yang sebenarnya. Siaya telah lama menyadari batasan Goku Black. Dari segi kekuatan saja, Goku Black paling tidak sebanding dengan Super Saiyan Blue yang berada di peringkat menengah atas alam ilahi tingkat pertama, dan bersama dengan keilahiannya, meskipun kekuatannya memiliki pemasok, sumber, ia dapat tidak membuat gelombang besar. Siaya tidak terlalu mengkhawatirkan Goku Black, dia bisa menyerahkannya pada Goku dan yang lainnya. Namun yang sebenarnya dikhawatirkan Siaya bukanlah ini. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah langit biru. Sementara matanya tertuju ke langit, dia mempertahankan kekuatan penghalang ruang waktu dengan Kronoa dan Hawa, dan dia waspada terhadap kemunculan Istana Raja Roh. Jika bukan karena dia ingin berjaga dari Istana Raja Roh, dia akan mengambil tindakan secara pribadi dan Zamasu tidak akan mampu bertahan bahkan beberapa gerakan. Dia akan menunggu beberapa saat dan jika Istana Raja Roh tidak muncul, dia akan mengambil tindakan. Guru, menurutmu Goku Black bukan tandingan Tuan Goku dan yang lainnya? Setelah mendengar kata-kata Siaya, Trunks hanya bisa menghela nafas lega. Dia percaya pada penilaian Siaya, karena guru misteriusnya selalu kuat dan misterius. Mungkin di mata gurunya, orang-orang berbaju hitam ini seperti badut, yang bisa ditindas hanya dengan lambaian tangan. Jangan khawatir, teruslah menonton dan kamu akan tahu. Siaya tersenyum dengan tenang. Goku Black mungkin mendapatkan kekuatan Goku sekaligus, tapi bisakah dia benar-benar mengendalikan kekuatan sekuat itu? Siaya tidak pernah meremehkan potensi Zamasu, namun ia juga tidak pernah melebih-lebihkannya. Di mata Siaya, Goku Black seperti pasien obesitas yang menjadi gemuk hanya dengan satu gigitan. Dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang jauh melampaui pengalamannya sendiri, tapi mungkin tidak banyak pengalaman tempur sebenarnya yang bisa menandinginya. Trunks, kamu jarang melihat pertarungan seperti ini, jadi belajarlah dari pengalaman ini. Ya, Trunks mengangguk penuh semangat, matanya terpaku ke udara. Siaya terkekeh dan kemudian ekspresi matanya menjadi serius. Saat Trunks dan Siaya sedang berbicara, Goku dan Goku Black sudah bertarung satu ronde. Karena pengaruh penghalang ruang waktu, mereka hanya bisa turun dari langit dan terlibat dalam pertempuran sengit dalam radius 10.000 meter. Menghadapi serangan Goku dan Kalote, Goku Black mendengus dan tubuhnya dengan cepat terjatuh. Tidak ada yang istimewa, Goku hitam berkata dengan dingin. Namun detik berikutnya, Goku dan Kalote langsung muncul di sampingnya. Ekspresi Goku Black membeku saat dia melihat dua sinar terang menembus langit. Pemandangan indah itu sangat indah. Tapi di mata Goku Black, itu lebih menakutkan dari apapun.
Kamehameha, Kamehameha. Dua berkas cahaya muncul di penghalang ruang waktu yang sangat besar. Seolah-olah seekor naga sedang terbang ke langit dengan raungan yang keras, kedua gelombang energi itu menyerang dari atas dan bawah. Energi tak terbatas menembus kehampaan, tidak menyisakan ruang bagi Goku Black untuk melarikan diri. Gelombang peledakan. Melihat gelombang kejut biru yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya secara agresif, hati Goku Black membeku dan dia buru-buru melakukan serangan balik. Kedua energi destruktif itu bertemu di tengah, dan dalam sekejap gelombang energi itu bergulung satu sama lain, mengamuk dan meledak menjadi sinar cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Bats, ruang dunia suci Kai tampaknya berada di ambang kehancuran. Setelah beberapa saat, energi turbulen berangsur-angsur mereda. Karena energi ruang waktu Siaya dan yang lainnya memblokirnya, energi ledakan terkandung dalam jangkauan terbatas dan tidak mempengaruhi seluruh dunia suci Kai, tetapi tanah dalam radius 10.000 meter retak dan tampilan aslinya tidak terlihat, untuk dilihat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.